Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, Bu Farida, ya, eh, di acara malam hari ini, ya, yaitu kuliah tamu, ya, untuk mata kuliah parasitologi. Jadi untuk malam ini diberi judul parasitologi kesehatan, gitu ya. Em, jadi tadi sudah diawali, Bu Farida sudah menanyakan mahasiswa semester berapa yang saat ini bergabung ya di acara malam ini. Tadi dikatakan semester 5 dan semester 7. Memang mata kuliah parasitologi ini adalah mata kuliah pilihan ya. Dan ini adalah mata kuliah pilihan yang baru ya, baru diselenggarakan sebagai ini juga atas usulan dari stakeholder, termasuk juga mungkin Bu Farida pada saat kita dulu akreditasi internasional ASIIN ya. Jadi para stakeholder termasuk users, alumni memberikan masukan-masukan, kemudian kita mengakomodir untuk mengadakan mata kuliah baru begitu ya. Salah satunya adalah mata kuliah parasitologi selain juga mata kuliah ekologi molekuler itu adalah usulan dari pihak ASIIN seperti ya yang menyarankan ada mata kuliah biologi modern gitu ya. Baik, untuk itu malam ini sebelum kita mulai saya eh, me, apa, menjelaskan sedikit tentang kurikulum vitae dosen tamu kita malam ini ya. Tadi sudah diantarkan bahwa Bu Farida ini adalah alumni ya, alumni dari prodi biologi kita ini, kita tercinta di sini ya. Jadi ini salah satu alumni yang sudah mulai berkiprah ya, berkiprah dan selalu aktif dalam mendukung kembangan program studi biologi UNDIP ini. Ya, terima kasih banyak Bu Farida. Ya. Jadi Bu Farida, nama lengkapnya Farida Dwi Handayani, SSI MS, MS atau MSI ya, dan MS. MS. MS ya. Dan segera mungkin dokternya ya Bu Farida, kita doakan, amin ya. Oke, jadi Bu Farida ini adalah peneliti di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman dan juga aktif di organisasi riset kesehatan BRIN ya. Jadi Bu Farida memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman mendalam di bidang parasitologi dan kesehatan ya. Beliau terlibat aktif dalam berbagai penelitian penting termasuk epidemiologi molekuler dan deteksi dini penyakit seperti leptospirosis dan PES ya. Dan dalam 5 tahun terakhir, beliau telah mengembangkan metode diagnosis cepat untuk leptospirosis serta berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti WHO dan USAID ya. Beliau juga memiliki sejumlah publikasi dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional yang berfokus pada epidemiologi molekuler dan teknologi deteksi penyakit. Beberapa karyanya yang dikenal luas antara lain tentang metode ekstraksi DNA untuk identifikasi molekuler Leptospira serta deteksi Leptospira patogen pada spesimen hewan. Selain itu, beliau aktif berkontribusi dalam penguatan kebijakan One Health dan jejaring laboratorium di Indonesia. Itu ya. Baik, eh, tanpa berlama-lama, kita segera persilahkan Bu Farida untuk memulai paparan kuliah umumnya. Waktunya berapa lama ini Bu Agung? Masuki. Lalu masuki settingnya untuk berapa lama? Atau Maksimal nanti jam mungkin 9, Pak. oh, Maksimal maksimal jam jam 9 itu 9. sudah Iya. dengan tanya jawab mungkin ya. Oke. Ya, Saya baru melihat Pak Kadep, Prof. Sabto Putro di sini baru bergabung. Halo, selamat malam, Prof. Sabto. Ya, selamat malam. Suara saya kedengeran ya? Ya, terdengar jelas.
Baru saja kita mulai menghantarkan dengan membacakan atau mengatakan tentang CV backgroundnya dari Bu Farida sebagai dosen tamu kita malam ini. Silakan mungkin Pak Kadep, Prof. Sabto mau memberikan sepatah dua patah kata, dipersilakan. Ya, Pak Ruli, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, wabarakatuh. ini sisa-sisa energi yang ada di aktivitas pada pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Ruli sudah mengantarkan. Di sini saya sapa ada Bu Agung sebagai dosen senior kuliah parasitologi. Ya. Oke, Ada selamat beberapa malam, Prof. ya, selamat malam. Mungkin ada beberapa lagi, saya nggak bisa sebut ini. Ada junior lecturer, ada Mbak Rizky, selamat malam. Ada siapa lagi tuh Mbak Rasidah ya. Dan Pak ini Hernanda dan Mbak Aprilia. Anda, Ya. oh iya Mbak Aprilia semuanya ya. Saya nggak bisa cek di sini. Dan yang paling istimewa adalah kepada mantan mahasiswa kita yang sekarang sudah menjadi pejabat ya Waduh, di Pusat amin. Boleh aja, Riset Pak. Biologi Molekuler Eijkman, Ibu Farida. Oke, Pak. Selamat Assalamualaikum. malam dan saya ucapkan terima kasih sekali ya atas komitmennya untuk selalu support ya alma maternya dan kemarin mungkin sudah disampaikan Pak Ruli ya bahwa berkat dukungan stakeholders termasuk Bu Farida ini yang datang langsung mensupport akreditasi dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi unggul Bu Farida. Eh, selamat, Pak. Ya, sudah unggul nih. Ya, jadi berkat support. Mempertahankan berarti besok. Ya, insya Allah kita ingin ya setidaknya mempertahankan siklus PPEPP lah dalam tiap tahunnya ini ya dan insya Allah kita akan jaga semuanya. Eh, nah makanya dalam rangka itulah maka kita ingin bangun kompetensi mahasiswa pada setiap event dan kesempatan yang ada termasuk menghadirkan para narasumber yang berkompeten ya termasuk yang di nasional maupun internasional. Barusan juga tadi pagi kita buka juga narasumber dari UGM. Sekarang ada tidak kalah istimewa ya narasumber dari Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Ibu Farida yang kemarin kelihatannya baru melawat ke Jerman ya Bu ya. Jerman dan Belanda, Alhamdulillah, Ah, Pak. Jerman dan Belanda. Yes, Hmm. keren lah, sukses selalu ya Bu ya. Dan Amin. semoga bisa di sini. Saya sampaikan di sini Bu Farida, ini dalam rangka mensupport mata kuliah parasitologi sebagai Hmm. bagian dari komitmen kami untuk membangun kompetensi mahasiswa kita yang saat itu mungkin Bu Farida belum belum ada ya mata kuliah parasitologi saat itu ya. Ya, Nah, belum ada, sekarang Pak, ini waktu itu. sudah kita hadirkan dan iya, dan ini memang bagian dari jawaban atas rekomendasi ataupun saran dari ASIIN ya untuk menghadirkan spektrum kompetensi lebih luas. Yang kedua, biologi modern harus juga dihadirkan lebih banyak lagi. Ini salah satu adalah mata kuliah ini. Masih ada mata kuliah lain yang baru yang kayak metabolomik dan sebagainya, biologi modern ya terutama. Dan saya yakin parasitologi akan memberikan kontribusi yang bangun kompetensi yang apa namanya sejalan dengan tuntutan ya ke depan terutama bagi para di dunia kesehatan ya penyakit vektor penyakit dan semuanya itu pastilah membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang parasitologi parasitoid ya dan parasitasi dan semuanya ada ektoparasit, endoparasit, semua itu nantinya akan membangun kompetensi mahasiswa agar lebih mudah ya nanti di dalam karir nanti kaitannya dengan dunia vektor, dunia medis ya. Ini adalah bagian dari yang kompetensi yang harus dibangun. Demikian mungkin bukan sepatah dua patah kata ini banyak banyak kata ini Pak Ruli. Mohon maaf. Iya, dan Baik. saya sangat semangat ya, karena ini Bu Farida juga semangat ya, akan memberikan masukan-masukan, menularkan beberapa pengalamannya, dan ini masih
kita tunggu mahasiswanya atau sudah cukup segini nih Pak Ruli? Saya kembalikan lagi eh sebelum sudah cukup. Baik, baik. Terima kasih Prof. Sabto atas sambutannya malam ini. Kita memang mulai saja, Prof, karena waktu juga sudah semakin malam ya. Memang yang ambil mata kuliah parasitologi ini karena mata kuliah pilihan yang baru, memang tidak terlalu banyak begitu. Jadi 21 orang sudah bergabung di sini. Saya rasa ini sudah mewakili dan Ya. mahasiswa parasitologi saya rasa sudah masuk ya di sini. Eh, Baik, Bu Farida. Tadi untuk waktu em, batasannya jam 9 sudah rampung dengan termasuk tanya jawab saya rasa. Tapi monggo, ini fleksibel saja saya rasa ya. Jadi setidaknya mungkin tanya jawabnya menyisakan 15 menit gitu ya. Jadi mungkin 8.45 mungkin bisa waktu untuk Bu Farida untuk paparan. Ya, Baik, Bu Farida, kami persilakan. baik. Terima kasih Pak Ruli. Suara saya mudah-mudahan cukup terdengar dan Ya, walau cukup jelas. Jelas, Bu. terima kasih banyak. Saya menyapa dulu Pak yang terhormat Prof. Sabto. Wah, sudah banyak sekali ya Pak yang dicapai dari dulu kita jurusan biologi. Sekarang masih tetap jurusan biologi nggak Pak? Halo? Ah, Oh iya sorry. masih. Ma- na- namanya sudah departemen. Oh Farida, departemen. ya. Baik-baik. Ya. Departemen biologi luar biasa sih kalau menurut saya kemarin juga datang ketika assessment itu. Oh, gambar saya hilang. Ketika assessment itu cukup menarik karena juga eh, kita cukup bangga ya Pak, perkembangannya udah luar biasa. Kemudian Iya. selamat malam Bu Agung dan Pak Ruli, juga ada dosen baru ya Mbak Rizky ini Pak, dan Mbak Rasdia atau Rasida, ya. sepertinya ada calon-calon dosen hebat juga yang hadir dan yang tentu saja yang kami banggakan nih adik-adik alma mater yang calon-calon pemimpin negara lah harusnya ya. Amin. Nah, ini ada Tabina nih, saya lihat. Halo Tabina, apa kabar? Tabina itu pernah ikut di laboratorium saya, Pak, di Salatiga. Jadi tahun lalu dia magang, terus dia kami ajarin bakteri Leptospira, yang nanti juga sedikit banyak akan kita sampaikan. Mungkin kita masih cukup punya banyak waktu, dan saya memang sengaja membagi materi ini menjadi dua, karena sesuai permintaan penyampaian materi saya itu akan terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama di hari ini dan juga di hari Jumat nanti. Nah, di hari ini saya ingin lebih juga menyapa adik-adik ini untuk bisa memahami. Kadang kita itu nggak tahu sih, Pak, kalau mau belajar parasitologi itu buat apa sih besok kan gitu ya. Mungkin berawal dari kisah saya, adik-adik, bahwa saya itu dulu bingung ya, masuk biologi ini terus terang gara-gara dulu tuh pengennya jadi dokter. Lucu ya. Dokter nggak keterima pilihan kedua biologi. Jadi ya sudahlah masuk biologi kayaknya juga mirip-mirip kedokteran lah gitu. Ya, Dan itu umum, Bu. ternyata Saya juga begitu. dan ternyata jangan salah, sahabat-sahabat, guru-guru saya tuh sekarang para dokter, klinisi, bahkan profesor klinis. Ya, oh, iya malah nggak kalah ya. Ya, jadi ternyata banyak sekali belajar. Nah, ini cerita sedikit saya ambil mungkin 5 menit pertama deh. Ketika masuk di biologi, saya waktu itu peminatannya adalah ekologi. Di ekologi sama sekali saya tidak pernah mendengar yang namanya, misalnya parasitologi aja itu kenal tapi sedikit sekali. Kemudian ada istilah namanya epidemiologi. Saya mau tahu, yang adik-adik mahasiswa aja lah kalau Bapak dosen pasti tahu. Epidemiologi ada, boleh angkat tangan nggak? Atau raise hand yang pernah dengar aja. Yang pernah dengar epidemiologi, mohon bisa raise hand. Ayo, ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, berarti saya menganggap bahwa kita sama-sama belajar dari awal ya Pak Ruli, izin karena kita juga harus tahu. Oh iya, Karena silakan ya. Memang kenyataannya mungkin masih belum mendengar mungkin. ya, jadi kalau di dunia kesehatan masyarakat, kita tuh kan depan biologi FKM tuh.
ternyata itu pekerjaan saya saat ini terkait sama fakultas Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Jadi di FKM itu banyak sekali istilah yang saya benar-benar tidak tahu, padahal harus di situ. Salah satunya epidemiologi. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejadian penyakit dan faktor-faktor yang menyertainya. Nah, di dalam situ ternyata dibutuhkan kepakaran kita, yaitu biolog, gitu. Orang biologi itu ternyata dibutuhkan di situ. Karena apa? Nanti saya jelaskan. Nah, tapi pada prinsipnya saya jatuh bangun belajar dari nol lagi masalah epidemiologi, molecular biology, karena sebetulnya adalah waktu itu peminatan saya ekologi. Tapi ternyata enaknya jadi biologi itu gitu. Dia seperti air yang bisa masuk ke dalam bentuk wadah manapun. Sehingga kita itu bisa, saya ekologi, saya bisa belajar molecular biology, belajar epidemiologi, dan sebagainya. Baik, untuk parasit eh, hari ini, insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan bersemangat dan saya berharap kita punya diskusi yang sangat hidup. Apapun boleh ditanyakan walaupun itu pertanyaan yang kalian anggap tidak penting atau malu-maluin. Jangan menganggap bahwa pertanyaan itu ada yang memalukan, tidak. Setiap pertanyaan itu sangat berharga. Jadi kalau tidak tahu istilah apa, tolong nanti disampaikan baik di chat maupun raise hand. Oke? Kita sepakat begitu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, izinkan ya saya share apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Ini yang tidak saya ingin tampilkan dulu. Ini juga. Baik-baik, saya stop share dulu. Kemanakah file tersebut? Nah, ini dia. Ya, baik. Parasitologi itu sebetulnya luas sekali ya, adik-adik. Dan mungkin saya panggilnya adik-adik aja karena sebetulnya Bapak Ibu dosen itu ngetes saya gitu ya. Jadi melihat gitu seberapa jauh sih yang saya ingin sampaikan. Jadi eh, pertemuan hari ini betul-betul mengenai dasar-dasar parasitologi, mengapa kita belajar seperti itu, apa contohnya. Tapi yang di pertemuan selanjutnya saya akan bahas betul-betul apa yang saya dalami dalam sisi parasitologi di BRIN. Jadi saya itu tadi yang seperti disampaikan Pak Ruli, terima kasih banyak Pak. Saya mendalami namanya zoonosis, penyakit dari hewan ke manusia. Zoo kan hewan, zoonosis adalah penyakit, jadi penyakit pada hewan yang bisa menular ke manusia, khususnya adalah leptospirosis dan PES atau plague hantavirus, PES, dan kemudian murine typhus. Nah, saya ada di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, adanya di Cibinong sana, tetapi saat ini kantor saya ada di Salatiga karena ada lab kecil di situ dan saya diberikan kewenangan SK untuk tetap bisa di Salatiga. Sebetulnya BRIN itu udah nggak boleh ada di daerah, harus di pusat semua. Tapi saya bersyukur karena labnya ada di Salatiga kecil, tetap bisa ada di situ. Untuk definisi, jadi kita berawal dari parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada permukaan tubuh atau di dalam organisme lain, ya. Jadi bisa di permukaan, bisa di dalam tubuh, yang untuk kelangsungan hidupnya itu mengambil sebagian atau seluruh makanan serta mendapat perlindungan dari organisme tertentu. Nah, menarik ya. Dalam membicarakan parasitologi, jadi ilmu yang belajar tentang parasit, logos adalah ilmu, parasit itu adalah tadi yang sudah disebutkan, itu sangat berhubungan dengan parasit, tuan rumah ya, tanda kutip atau host place atau host, dan lingkungan. Nah, di dalam epidemiologi yang saya sebutkan di awal, juga belajar terkait hal ini. Ada istilah segitiga epidemiologi. Jadi setiap kejadian penyakit itu akan berhubungan dengan
segitiga epidemiologi ini. Di parasitologi ini disebut dengan parasit, hospes, dan lingkungan. Nah, kalau ketiganya ini ada, eksis, maka tentu saja suatu penyakit akan ada di suatu daerah. Kadang-kadang kalau adik-adik berpikir, kenapa sih kok malaria banyak di Indonesia Timur, tidak di sangat jarang di Semarang, bahkan nggak pernah dengar ya ada malaria yang indigenous atau yang berasal asli dari malaria. Kenapa kok di Indonesia Timur? Karena itu tadi segitiga epidemiologinya kita lihat. Ada agennya atau parasitnya, ada hostnya, tuan rumah, dan ada lingkungan. Mohon maaf, itu bunyi tang-ting apa ya, Pak? eh Mungkin yang bergabung ya Mas Ugi mungkin bisa di Oh, baik. mute ya. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa Iya. sih. Kalau saya nggak terganggu, takutnya teman-teman terganggu. Kembali Mm-mm. ya. Jadi kalau kita belajar, kita hari ini malam ini tuh belajar tentang suatu kejadian penyakit kaitannya sama parasitologi. Nah, itu tadi adanya suatu penyakit, katakanlah DBD, dengue. Kenapa ada di setiap daerah? Ya karena ada parasitnya atau agennya. Agen atau parasit itu nanti bisa virus, bisa bakteri, protozoa dan sebagainya. Kalau dalam hal ini dengue adalah virus, ada virus dengue-nya, ada tuan rumahnya atau hostnya, ada manusianya, dan ada lingkungan. Lingkungan di sini termasuk nyamuk itu masuk dalam lingkungan. Atau nanti saya jelaskan yang disebut vektor, gitu ya. Nah, kemudian ada istilah dalam parasit itu parasitologi itu ada istilah parasit, hospes dan parasitisme. Nah, parasit tadi sudah disebutkan ya, organisme yang mengambil makanan serta perlindungan dari organisme lain. Apapun itu, pokoknya ketika dia itu mengambil sesuatu manfaat dari hostnya atau makanan serta perlindungan sebagai dia tempat berkembang biak, itu dia disebut parasit gitu. Kalau host atau tuan rumah atau reservoir kita sebut itu organisme yang mengandung si parasit itu. Sedangkan parasitisme itu adalah hubungan timbal balik antara parasit dan hospes. Ternyata memang ada hubungan gitu loh antara si agen penyakit, agen itu si parasit ya. Saya sebut agen penyakit itu maksudnya si parasit dan hostnya. Seperti itu. Nah, macam-macam host sekarang, macam-macam host. Kita mengenal ada hospes definitif, hospes perantara, hospes reservoir, dan hospes paratenik. Hospes definitif itu adalah hospes tempat parasit hidup, ya. Jadi di situ selalu parasit itu ada, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual di manusia. Kalau perantara itu hanya sebentar sementara hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan pada manusia. Ini nanti kita bahas contoh-contohnya. Kalau hospes reservoir atau kadang-kadang hanya jadi reservoir itu hewan yang mengandung parasit, hewan ataupun bahkan manusia, jadi mamalia yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi pada manusia. Baik itu nanti bisa kucing, kera ya. Kalau contoh yang leptospirosis yang saya dalamin, pernah mungkin bisa di unmute masing-masing sendiri. Pernah dengar leptospirosis? Halo, Belum bagaimana saya pernah ya. tahu? Pernah? Ada ya? Mungkin bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi leptospirosis itu memiliki ini ketiga peran ini. Yang peran parasitnya adalah bakteri leptospira, kemudian hostnya adalah manusia, sapi, mamalia lain, bahkan tikus. Kemudian lingkungannya ini ada lingkungan yang memang dia tempat becek, aliran sungai, selokan gitu. Nah, tetapi untuk leptospirosis saya contohkan di sini, hospes definitifnya adalah manusia. Dia menjadi tempat parasit hidup. Hospes reservoirnya adalah tikus. Kenapa disebut reservoir? Reservoir itu dia kan penampung, dia memperbanyak. Di tikus, leptospira, bakteri, dia itu di ginjalnya memperbanyak diri dengan luar biasa banyak dan dikeluarkan lewat urin. Tapi
hospes definitif ini sebagai manusia kita bisa mati, bisa sakit karena leptospirosis. Tetapi hospes reservoir dia bahkan, tetapi dia tidak mati. Seperti itu ya contohnya. Kalau perantara di leptospirosis tidak ada. Tapi nanti ada hospes perantara itu contohnya juga si vektor, nanti nyamuk juga dia bisa jadi perantara. Nah, kembali ke terakhir nih jenis hospes, yaitu hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa dan ditularkan menjadi dewasa pada hospes definitif. Jadi dia berkembangnya itu melalui stadium sebagian ada di hospes paratenik. Nah, tadi yang disebut vektor, kita tadi udah membahas reservoir ya, atau reservoir. Jadi dia hewan mamalia penguat tuh reservoir. Si parasit akan lebih kuat ada di situ. Sedangkan vektor, vektor adalah serangga, hanya hilang. Jadi vektor itu harus serangga yang dapat menularkan parasit pada manusia dan hewan. Contoh Anopheles. Anopheles adalah spesies, salah satu spesies nyamuk yang menularkan parasit malaria. Contoh lain spesies Culex. Culex quinquefisciatus sebagai vektor filariasis atau kaki gajah. Di Kementerian Kesehatan, dua nyamuk ini, bahkan juga dengan Aedes, spesies ya, genus Aedes dengan spesiesnya Aedes aegypti, itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi untuk teman-teman yang memang dominan atau peminatan di entomologi, kalau di Kementerian Kesehatan ada posisi yang namanya entomolog. Entomolog itu bisa dari biologi, bisa dari manapun. Entomolog itu adalah orang yang benar-benar mempelajari mengenai nyamuk. Kenapa sih kok kita butuh entomolog? Karena kita harus tahu jenisnya yang sebagai vektor apa, ya. Kemudian kita harus tahu bagaimana sifatnya dia, bagaimana secara molekuler ada apa yang terjadi, apakah ada resistensi atau tidak, itu semua entomolog. Jadi beda lagi nanti ada ilmu khusus lagi tentang vektor ini. Sangat menarik, Masya Allah ya, luar biasa ilmu itu. Nah, sekarang ada parasitologi, bakteriologi, dan virologi. Saya akan menganggap karena kepakaran saya sebetulnya bakteriologi, di pertemuan kedua saya akan lebih membicarakan bakteriologi. Tapi di sini kita berbicara umum dulu terkait parasitologi, bakteriologi, dan virologi. Kalau dari terminologi, dari kata-kata yang kita lihat jelas bakteriologi itu terkait segala sesuatu tentang bakteri, virologi itu segala sesuatu tentang virus. Sedangkan parasit yang di sini, yang malam ini akan kita lihat ulas sedikit saja, karena bukan kepakaran saya yang terkait khusus parasitologi, lebih ke kecacingan. Kemudian juga sebetulnya malaria itu masuknya parasitologi. Nah, jadi yang bertindak sebagai parasit, kalau binatang itu zooparasit, parasitologi, untuk fitoparasit juga ada, kemudian untuk virus Sporozoita juga ada. Nah, untuk itu parasit ini dibagi menjadi tiga seperti tadi yang saya sampaikan. Ini dari sumber yang saya dapatkan mereka membagi seperti ini. Sedangkan Leptospira yang saya dalami itu berada di Spherocytosis. Kalau virus itu lebih ke dengue, kemudian ke yellow fever, kemudian kemarin kita ada apa yang penular langsung, tapi ya kalau itu ya yang COVID itu dia langsung dari droplet, tapi kalau ini maksudnya adalah parasit berarti dia membutuhkan hospes. Jadi untuk yang virus contohnya adalah dengue, kemudian Japanese encephalitis, kemudian yellow fever dan sebagainya. Nah, kalau di pembagian parasitologi itu dibagi menjadi helmintologi, ilmu yang mempelajari cacing, entomologi tadi saya sampaikan, ilmu yang mempelajari khusus serangga, dan serangga ini luar biasa ya, sampai disebut di kitab suci Al-Quran, yaitu untuk Pak Muslim, bahwa serangga ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Makanya tidak salah kalau orang itu, bukan tidak salah lagi, sangat penting ada ahli-ahli di bidang serangga. Karena serangga ini bisa untuk bidang pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian protozoologi yaitu parasit yang... Nah, di mana saja sih tempat-tempat yang bisa mengandung parasit?
kita tahu banyak sekali, baik itu tadi dari lingkungan, tanah atau air terkontaminasi, makanan, ya, kemudian sektor atau arthropoda, insek yang penghisap darah, contohnya nyamuk, kemudian binatang, ya, baik itu piaraan, binatang yang piaraan maupun buas, buas, terus ada tumbuhan air, bahkan manusia, orang lain, juga diri sendiri. Jadi ternyata kalau bisa diperiksa, sebetulnya di tubuh manusia itu tuh banyak sekali parasit, ya, baik itu yang tidak menguntungkan maupun yang menguntungkan. Eh, Tahun depan insya Allah kami, ya, dengan UGM kebetulan Pak, dan juga dengan Deakin University, kami akan melakukan suatu riset besar di Pasifik, ya, terkait rodentisida. Ini sangat menarik. Kenapa saya sebutkan di sini? Karena kami berbagi, jadi yang Deakin University itu pengen melihat efek dari rodentisida untuk hewan-hewan non target. UGM akan melihat virusnya, Eijkman akan melihat bakterinya. Jadi ketika kita menangkap mamalia yang kira-kira dia pemakan roden, contoh kata burung hantu, ular, anjing, kucing, kita akan ambil hatinya dan kita akan lihat organ-organ lain juga, parasit apa saja sih yang ada di hewan-hewan itu. Itu seperti itu aja sudah merupakan suatu penelitian yang ternyata membutuhkan dari berbagai segi kepakaran. Ya, karena tadi si parasit bisa hidup di berbagai tempat ini. Nah, kemudian cara masuknya si parasit itu bisa dari mulut untuk ke manusia, ya. Kemudian bisa menembus kulit, kemudian bisa dari gigitan si arthropoda, bisa juga dari inhalasi, dan bisa juga dari kongenital atau transplasental, ya. Kemudian contohnya, ya, misalnya parasit mulut, jelas kalau kita misalnya penyakit, ya, eh, mulut itu kalau untuk leptospirosis, leptospira juga bisa masuk melalui mulut. Kemudian dia pasti juga akan menembus kulit karena leptospira itu spiral. Jadi dia akan menembus kulit dengan ngebor. Kemudian kalau gigitan arthropoda contohnya tadi, ya, ada malaria, dengue, filariasis, ya. Kalau inhalasi, pernapasan itu contohnya adalah hantavirus. Hantavirus itu penyakit yang juga ada pada tikus, salah satunya karena kebetulan saya menyusun buku terkait penyakit pada rodensia. Itu yang mencetak adalah UGM Press atau Gajah Mada Press. Itu sampai sekarang pembelinya udah luar biasa banyak, udah cetakan kedua atau ketiga. Itu ternyata yang kami kumpulkan di buku itu, penyakit dari satu tikus itu bisa lebih dari 35 macam. Salah satunya hantavirus. Hantavirus salah satu contoh tempat masuk parasitnya inhalasi. Dari feses tikus, kemudian dia mengandung hantavirus, orthohantavirus, dan kemudian dia terkena angin, terhisap oleh manusia. Baru-baru ini, ketika kemarin kami desiminasikan hasil penelitian kepada para kepala dinas dan jajarannya di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian kami selama 2 tahun terkait lepto, hantavirus, pes, dan murine typhus. Ternyata apa? Di semua daerah ada loh penyakit-penyakit tersebut. Dan satu sumbernya yaitu tikus. Tikus sebagai apa tadi? Reservoirnya, manusia sebagai um, definitive host, dan si agennya itu tergantung dari penyakit. Jadi kalau hantavirus, dia masuknya inhalasi. Menariknya, yang kami temukan di Demak khususnya dan Semarang, ternyata gejalanya itu sangat mirip antara hantavirus dan gejala klinis pada manusia itu sangat mirip antara hantavirus dan leptospirosis. Semua berawal hanya dengan demam akut. Jadi kalau kita demam ke dokter, tentu dokter bukan dukun. Dia nggak akan tahu kalau kita nggak sampai akhirnya melakukan suatu pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau tidak diperiksa, akhirnya tidak pernah ada laporan tersebut. Itu yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Jadi kita itu belum pernah ada laporan
hantavirus seberapa banyak sih di Indonesia? Ada nggak sih di Pasuruan? Ada nggak sih di Semarang? Ternyata ada setelah dicari. Itu pentingnya kenapa jadi peneliti. Peneliti kalau di saya khususnya menjadi zoonosis, jadi saya tahu, oh ternyata betul hipotesis bahwa tikus banyak di lingkungan, kemudian ternyata di tikus itu banyak sekali penyakit yang bisa kita lihat, ternyata betul baru 4 penyakit aja dilihat, yang 3, kalau PES ini penyakit khusus karantina, jadi hanya daerah tertentu. Yang 3 ini ada di ketiga tempat lokasi dan masuknya lewat berbeda-beda. Kita lanjut. Nanti saya tukang dongeng bisa sampai jam 10. Kemudian transmamari, ya ini juga bisa. Kemudian hubungan seksual, transfusi darah, dan transpalasi jaringan. Nah, kalau siklus hidup parasit itu harus diketahui. Untuk mempelajari siklusnya, kita harus tahu sumber infeksi. Ya, sumber infeksinya apa gitu. Kemudian tempat atau cara masuknya parasit ke dalam tubuh. Kemudian perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh itu seperti apa. Semua ini akan saya contohkan, izin ya Bu Agung, Pak Ruli, Pak Sabto, dan Bapak Ibu dosen. Saya akan contohkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu akan saya bahas khusus masalah leptospirosis karena saya memang ekspertisnya di situ. Bagaimana akhirnya saya mengetahui siklus si bakterinya, bagaimana perkembangannya di Indonesia, kemudian bahkan sampai diprediksi di tempat-tempat mana saja dia ada. Itu sudah sampai sejauh itu kita meneliti. Kembali, kembali untuk mempelajari siklusnya kita harus tahu sumber infeksinya di mana. Apakah di air ataukah di hewan reservoir dan sebagainya. Kemudian tempat atau cara masuknya tadi ya sebelum slide sebelum ini dan perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh hospes. Nah, kemudian mengapa kita harus tahu sih siklus hidup parasit? Karena sangat berhubungan dengan deteksi tadi yang disebutkan. Saya ceritakan sedikit lagi bahwa sebelumnya tuh saya kan nggak tahu apa-apa. Ketika masuk di Salatiga di Kemenkes waktu itu sebelum di BRIN, saya dideploy benar-benar belum tahu apa-apa dideploy di daerah kejadian luar biasa leptospirosis di Demak. Itu deteksinya kita belum mampu, kemudian bagaimana pencegahan pemberantasan juga belum mampu. Akhirnya ketika saya dikirim sekolah ke luar negeri di University of Nevada Reno di Amerika, saya waktu itu membuat proposal benar-benar ingin belajar mengenai deteksi penyakit. Karena di Indonesia sendiri ternyata banyak sekali gap-gap terkait deteksi dini penyakit. Nah, makanya ternyata di situ saya harus tahu dulu pengetahuan siklus hidup dari parasit yang kita tuju. Karena untuk itu deteksi dini, kalau sudah deteksi dininya tepat, berarti pengobatannya tepat, kemudian pencegahannya tepat. Jadi pencegahan itu kita seolah seperti menembak dengan target khusus. Kita tidak akan bisa mentarget khusus dan menembak dengan jitu bilang nggak tahu apa yang mau kita tuju gitu loh. Nah ini merupakan kayak kesempatan luas bagi adik-adik biologi untuk kalau memang minat ya masuk di situ gitu. Nah terus belum lagi pemberantasan atau pengendaliannya. Baik. Kalau untuk siklus hidup sendiri, parasit ini ada dibagi menjadi tentu sudah adik-adik kenal bahwa seksual dan aseksual. Dan parasit sendiri bersifat hermafrodit atau eh, juga kelamin terpisah. Ada parasit jantan dan betina. Kalau morfologinya, jadi bentuk luar ya, morfologi tentu saja protozoa yang parasit satu sel memiliki morfologi seperti sel pada umumnya. Nah, untuk protozoa sendiri ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Sedangkan metazoa atau helmin dan arthropoda itu memiliki morfologi tertentu. Nah, kemudian terjadinya perubahan morfologi dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan lingkungannya sehingga dapat melanjutkan siklus. Nah, ini tadi yang kita bahas, epidemiologi. Tadi ya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian suatu penyakit, penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini menarik karena ini adalah nanti di kehidupan nyata kita selalu berhadapan kalau untuk kesehatan dengan epidemiologi dan distribusi geografik. Nah, epidemiologi atau ilmu yang berhubungan dengan kejadian penyakit gantung pada ini tadi, adanya sumber infeksi, kemudian lingkungan,
adanya vektor atau serangga ya, tadi serangga penyebar. Jadi vektor itu hanya serangga penyebar, dia sendiri tidak mengalami sakit. Kemudian kondisi penduduk atau keadaan penduduk apakah padat, bagaimana pendidikannya, dan kebiasaannya. Jadi ini harus harus kita perhatikan pada epidemiologi. Nah, kemudian untuk distribusinya sendiri itu dapat bersifat kosmopolitan atau tersebar di seluruh dunia atau regional atau lokal. Ini menarik contoh penyakitnya nih ya. Kalau kita membahas penyakit, eh, karena memang ini parasitologi kesehatan ya, adik-adik saya matur ke Bu Agung, Bu, saya parasit itu luas, saya mau parasitologi kesehatan. Misalnya contoh distribusi penyakit pes. Penyakit pes di dunia itu, nanti kami sampaikan sedikit, itu tuh tidak di semua wilayah ada. Dia hanya di dataran-dataran tinggi dan dengan kondisi tertentu. Kalau kita baca buku Natural Nidality, itu ternyata setiap penyakit itu punya niche-nya sendiri-sendiri. Kesukaan dari microclimate, suhu, kelembaban sendiri-sendiri. Pes itu hanya ada di 3 tempat di Indonesia. Yang pertama di Pasuruan, di Pegunungan Bromo, kemudian yang kedua di Boyolali, di lereng Gunung Merapi, dan di Yogyakarta juga di lereng Gunung Merapi. Jadi di lereng Gunung Merapi itu ada 2 kabupaten, Boyolali dan Yogyakarta, dan itu memang masih sampai sekarang termasuk Pasuruan menjadi eh, geografi yang dia itu ada penyakit pes. Sehingga pemantauannya dilakukan terus-menerus di situ. Nah, pemantauan terus-menerus ini sedikit mengenalkan istilah disebut dengan surveillance. Surveillance penyakit. Jadi pemantauan terus-menerus terhadap suatu penyakit dan faktor yang mendasarinya itu disebut surveillance. Nah, ini kaitannya dengan bahasa-bahasa kesehatan masyarakat ya adik-adik, tetapi ini sangat penting bagi biologi tahu gitu. Kenapa? Karena orang biologi yang misalnya mempelajari entomologi, kalau dia mau entomologi kesehatan, dia harus juga belajar epidemiologi gitu. Karena ketiganya sangat berkaitan. Begitu ya. Kemudian eh, yang bersifat kosmopolitan, yang seluruh dunia apa contohnya? Kita lihat DBD, demam berdarah denggi. Itu kosmopolitan, tersebar di seluruh dunia. Karena ketiga faktor di epidemiologi itu ada. Ada hostnya, yaitu manusia, ada agennya, yaitu virus, apa namanya, virus DBD-nya, dan kemudian virus denggi ya, dan kemudian ada vektornya atau nyamuknya yang susah sekali kita berantas, bisanya dikendalikan. Ini menarik. Banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang bisa kita ceritakan di sini. Apabila tertarik, silahkan nanti kita diskusikan. Kemudian epidemiologi dan distribusi geografi yang penting di dunia, 10 parasit. Ini ada Ascaris lumbricoides, cacing tambang, Plasmodium spesies, malaria. Kita tahu ini sangat menarik di Indonesia ya, masih endemis. Kemudian ada Trichuris trichiura, ada amuba, ada filaria, penyakitnya namanya filariasis, ini cacing disebabkan kaki gajah. Kemudian ada Schistosoma, ya, Schistosoma ini lokal. Oh ya, tadi belum lokal ya. Lokal itu berarti sangat spesifik, contohnya Schistosomiasis yang disebabkan oleh cacing yang disebut Schistosoma, dan ini hanya ada di satu kawasan Indonesia, di hutan lindung. Di hutan lindung itu di daerah Sulawesi Tengah. Dan dia itu sangat menarik karena eh, hostnya dan eh, penyebarannya itu dari keong, keong khusus. Dan ini memang di, eh, di BRIN sendiri ada khusus peneliti yang terkait ini. Gitu. Ya, kemudian ada Giardia lamblia, ada Trypanosoma dan Leishmania dan sebagainya. Nah, penyakit oleh parasit. Jadi parasit itu berada dalam jaringan aliran darah. Bagi yang sensitif atau hipersensitif dapat terjadi reaksi alergi, bahkan anafilaksis. Contohnya ada larva Ascaris cacing tambang, Strongyloides, Trisinella, kemudian pecahnya kista hidatit atau larva Echinococcus granulosus, kemudian
oleh Draculus medinensis, ini yang pecah, bahkan nefritis oleh Plasmodium. Ya, Plasmodium malariae. Jadi Plasmodiumnya kan macam-macam. Plasmodium malariae. Jadi Plasmodium itu agen penyakitnya ya, parasitnya. Ada Plasmodium vivax dan sebagainya. Kemudian cara deteksinya juga beda-beda. PCR-nya dengan primer yang beda-beda seperti itu ya. Makanya kenapa ketika kita menjadi peneliti, kalau adik-adik ada yang berminat, itu kita tuh baiknya memang mengenal satu hal dan didalami. Gitu. Kalau ini saya tahu tapi sebagai hanya permukaan terus terang. Tapi kalau beberapa penyakit yang bakteriologi itu saya dalami betul-betul. Jadi kalau memang mohon maaf nanti kita membahasnya ini memang tidak terlalu mendalam. Tetapi nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari hulu ke hilir bakteri yang disebut Leptospira. Kemudian juga ada penyakit yang disebut Blackwater Fever yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Nah, pada penyakit oleh parasit ini ada yang disebut masa tunas biologi dan masa tunas klinik. Kalau masa tunas biologi yaitu waktu yang dibutuhkan parasit sejak parasit atau antigen itu masuk ke dalam tubuh sampai salah satu stadiumnya ditemukan pada pemeriksaan laboratorium. Bisa dari tinja atau darah. Ya. Jadi kita tahu kalau malaria kan ada stadium-stadiumnya, itu juga berbeda-beda dan pemeriksaannya pun berbeda-beda. Itu masa tunas biologi. Jadi proses perubahan stadium. Kalau masa tunas klinik itu adalah gejala-gejala awal sejak parasit itu masuk. Nah, kalau saya saat ini lebih mempelajari masa tunas klinik ini. Jadi ketika si parasit atau antigen ini masuk ke dalam tubuh, kemudian dia berkembang hingga mencapai jumlah yang menyebabkan dia demam, gejala awal. Masuknya infeksi tentu saja demam. Nah, kemudian perjalanan penyakit oleh parasit atau antigen ini biasanya diselingi periode laten tanpa gejala juga bisa. Kadang-kadang terjadi aksaserbasi akut. Nah, contohnya di sini yang dicontohkan malaria kuartana oleh Plasmodium malariae. Seperti itu ya. Jadi ternyata dia nggak merasa, jadi dia laten, dia kayak eh, eh, tidak sakit, padahal dia ternyata membawa si parasit itu. Nah, bagaimana dengan kekebalan? Ketika ada musuh masuk atau antigen masuk atau parasit masuk, tentu tubuh kita ini sudah memiliki kemampuan untuk memunculkan sistem kekebalan. Ada dua, kita sebut yang pertama adalah kekebalan itu disebut imunitas ya, imunitas humoral atau kekebalan humoral, yaitu dengan memproduksi zat antibodi, dan imunitas seluler atau cell mediated immunity, termasuk respon yang dihantarkan oleh sel khusus, sel T namanya. Ini di dalam ilmu kedokteran juga suatu keahlian sendiri, suatu ilmu tersendiri yang disebut imunologi. Jadi di biologi ini kita happy karena belajar tentang semuanya, tapi nanti adik-adik ketika pengen mempelajari suatu hal, kita ini laksana air seperti saya bilang. Kita bisa masuk ke dalam bentuk apapun. Tapi yang jelas kita harus mendalami. Kemudian yang humoral. Jadi humoral itu disebabkan oleh sel-sel golongan limfosit yang disebut sel B. Sel B ini di dalam tubuh manusia dan mamalia itu berada di spleen. Ya, spleen, dia tempat sel B. Kemudian diaktifasi oleh pengenalan substansi asing yang mensekresi antibodi. Nah, makanya kan kita tahu kan, kalau misalnya sakit DBD aja lagi yang umumnya, DBD, kita tahu bahwa ternyata kita tuh bisa ada antibodi DBD di dalam tubuh, sehingga kekebalan tubuh kita itu akan terbentuk. Jadi suatu saat kalau kita kena lagi, paling tidak ada benteng, seperti itu. Tapi jangan salah, di Indonesia dari hasil penelitian yang dilakukan, dari BRIN juga dari rekan kami, itu ternyata strain-nya itu sudah komplit, sudah 4. Itu yang menyebabkan keparahan. Jadi ternyata infeksi yang pertama strain A katakanlah, udah membentuk antibodi ke strain A. Tapi kemudian dia pergi suatu tempat, di tempat itu banyak sekali strain B dengue, akhirnya kena dan terjadi keparahan.
karena dia belum memiliki sebelumnya adalah imunitas ke strain B. Jadi memang B cell atau sel B ini akan diaktifasi oleh strain-strain khusus. Jadi tidak bisa serta-merta semua umum DBD DBD enggak, tetapi tergantung strain. Nah, substansi asing yang masuk disebut antigen tadi ya. Antigen atau boleh dibilang dia parasitolog. Ini parasit juga jadi antigen. Antibodi dapat bereaksi terhadap antigen dan memprakarsai proses eliminasi. Karena si antibodi itu akan mengenali, kemudian dia akan membuat si antigen ini menjadi dikenali oleh sel-sel pertahanan tubuh. Nah, kalau humoral ini tadi hanya sebagian kecil dari molekul antigen yang dapat menyebabkan produksi antibodi spesifik yang disebut determinan antigen. Ya. Nah, antigen memiliki dua atau lebih determinan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat bertanggung jawab atas terjadinya sintesis sebanyak antibodi yang berbeda. Jadi tergantung dari antigen yang masuk, pada prinsipnya seperti itu. Nah, kalau seluler sama namanya juga seluler. Kalau humoral lebih ke eh, tubuh ya, humoral. Tapi kalau seluler itu di tingkat sel itu dihasilkan oleh aktivasi limfosit yang disebut sel T dan ini berada di kelenjar timus. Nah, sel T ini mampu merusak jaringan asing dengan sitotoksiknya, kemudian disebut pula sel pembunuh killer. Nah, dicontohkan beberapa parasit, misalnya trypanosoma, mampu menghindar perusakan imun dengan mengganggu pengaturan sel T. Jadi pinter juga nih antigen yang masuk. Dia nggak mau kalah sama sistem pertahanan tubuh manusia yang disebut sel T ini. Ya, nah karena dia bisa merusak, menghindar perusakan dan merusak imun dengan mengganggu sel T. Ini menarik juga yang di leptospirosis yang besok saya jelaskan. Jadi si leptospira ini bisa mengelabui sistem imunitas seluler manusia. Sehingga dia itu bisa cepat masuk ke organ tubuh vital, contohnya ginjal, paru-paru, bahkan otak, jantung. Sehingga orang yang sakit demam, ternyata tiba-tiba gagal ginjal, demam, tiba-tiba batuk darah, demam, tiba-tiba tapi dia seperti kegilaan. Ternyata antigen aslinya itu hanya leptospira yang mudah diobati dengan antibiotik. Jangan salah, di rumah sakit itu menjadi beban dan menjadi kesulitan luar biasa. Karena yang dilihat adalah infeksi beratnya. Misalnya paru-paru, hemoptosis, atau batuk darah. Dia akan melihat, oh ini batuk darah, bisa dari TB, bisa dari manapun. Tapi untuk mendeteksi antigen apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu yang challenging dan ini tugas kita bersama untuk bisa membantu Kementerian Kesehatan, rumah sakit apabila kita memiliki ide-ide inovatif untuk bisa deteksi dini. Nah, saat ini saya dengan PT Konimax nih udah kerjasama terkait sama ide-ide untuk deteksi dini. Sekarang kita bicara diagnosa atau deteksi dini. Nah, gejala pada penyakit parasit umumnya tidak spesifik, sehingga untuk diagnosa diperlukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium itu untuk membantu mencari salah satu evidence, misalnya di sini stadium parasit yang ada di dalam bahan pemeriksaan. Contohnya, gejala pasien masuk di puskesmas atau di IGD dengan gejala panas, demam tinggi, kemudian dia ada pegel pusing, diare bahkan. Nah, biasanya yang diambil apa? Darah. Nah, kenapa darah? Karena dari situ darah itu akan diperiksa biasanya darah rutin. Bagaimana trombositnya, bagaimana limfositnya. Biasanya setiap penyakit memiliki kekhasan dalam fenomena dari darah rutinnya. Contoh, kalau demam berdarah tinggi, trombosit itu adalah sel darah ya, dia akan mengalami penurunan jumlah atau yang disebut trombositopeni. Sedangkan termasuk juga leukosit atau sel putihnya, dia akan menurun untuk penyakit virus. Jadi dia leukositopeni juga. Sedangkan kita lihat penyakit bakteri yang disebabkan bakteri, contoh leptospirosis, dia jumlah trombositnya juga akan turun seperti halnya dengue, trombositopeni.
Tapi ternyata leukosit pada infeksi bakteri itu kecenderungannya naik, leukositosis. Nah, dari darah sendiri, dari gejala yang ada, diambil darahnya, dilihat dari eh, fenomena kondisi darahnya, itu sudah paling tidak memberikan clue bagi dokter. Yang lebih baik lagi, ada pemeriksaan laboratorium dari darah itu. Ada tidak bakteri atau ada tidak virus. Bisa dengan mikroskopis, di bawah mikroskop, bisa dengan RDT atau Rapid Detection Test yang bisa dibeli di eh, perusahaan ya. Jadi ada tuh RDT untuk dengue ada, RDT untuk malaria ada, RDT untuk leptospira ada. Tapi besok saya ceritakan challengingnya ternyata nggak bisa dipakai ketika demam di bawah 5 hari. Kenapa? Lah itu nanti cerita yang dari hulu ke hilir besok menarik. Nah, jadi kembali bahwa pemeriksaan laboratorium itu menjadi kunci, menjadi konfirmator di dalam suatu pemeriksaan penyakit. Nah, untuk memeriksakan di laboratorium itu diperlukan hal-hal yang sangat penting. Yang pertama adalah bahan pemeriksaan. Bahan pemeriksaan tentu saja kalau untuk manusia ya, umumnya darah, baik itu serum atau plasma atau bahkan whole blood, sesuai dengan siklus hidupnya gitu. Jadi besok saya ceritakan, oh kalau parasit ini siklus hidup di darah hanya 5 hari. Bisa nggak pasien dengan demam yang sudah 1 minggu kemudian kita lihat di darahnya? Ya pasti zonk. Pasti kita akan mengalami false negatif namanya kalau di dunia kedokteran. Jadi negatif palsu. Kasihan pasiennya tidak akan diobati dengan semestinya kan gitu. Itulah kunci penting biolog atau orang biologi ketika kita mendalami. Kita akan bisa membantu penegakan diagnosis atau diagnosa dokter. Kemudian teknik pemeriksaan laboratorium itu juga penting. Besok lebih banyak gambar visualisasi yang pertemuan mendatang. Bagaimana contoh saya akan mengambil contoh PCR. PCR itu umum sekarang udah orang dengar mah biasa ya. PCR itu polymerase chain reaction. Jadi dia teknologi molekuler yang bisa menggandakan untai DNA sehingga bisa mendeteksi suatu penyakit. Contoh COVID. Gara-gara COVID kita dapat dapat manfaat loh. Banyak sekali mesin PCR di semua rumah sakit. Tapi ternyata apa? Kalau kita makainya nggak benar, bukan hanya pakai alatnya ya, tapi bagaimana bahan pemeriksaannya nggak tepat, kemudian nanti primernya kurang pas, kita tidak akan mendapatkan suatu hasil yang memuaskan dan sahih ya, atau tepat gitu. Nah, itu besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana setelah didiagnosa, kita membutuhkan pengobatan nih untuk si parasit ini atau si antigen yang masuk. Nah, ini harus diperhatikan bahwa obat-obat dengan efek letal atau kematian terhadap parasit serta efek samping minimal pada hospes itu yang harus kita cari. Dan itu memerlukan riset yang sangat mendalam. Makanya sangat menarik. Dibutuhkan peneliti-peneliti handal, dibutuhkan orang farmasi yang bisa melakukan hal ini. Kemudian kadang diperlukan tindakan bedah juga, gitu ya. Maksudnya tindakan bedah itu contoh untuk misalnya konfirmasi kita ternyata harus ngambil apa namanya spesimen yang tepat gitu ya, yang perlu tindakan bedah itu bisa dilakukan kalau memang dirasa sangat perlu. Kemudian memperbaiki keadaan umum dan daya tahan penderita itu harus diperhatikan dan apalagi kaitannya sama manusia ya etik kalau riset. Penting pengobatan penyakit parasit disertai perbaikan sanitasi lingkungan. Ini pasti dan harus karena apa tadi? Kembali lagi ke segitiga epidemiologi tadi bahwa ada faktor lingkungan yang sangat-sangat mempengaruhi. Percuma diobatin kalau di rumahnya masih banyak tikus, banyak lagi bakteri yang ada di lingkungannya. Percuma diobati kalau dengue itu tidak bisa ada obatnya ya, hanya terapi. Kalau sudah sembuh dari apa DBD, ternyata di lingkungannya masih banyak sarang-sarang nyamuk, masih banyak nyamuk, masih banyak antigen. Jangan salah ya. Jadi virus dengue itu bisa diturunkan ke anaknya melalui telur. Jadi telurnya si nyamuk Aedes yang mengandung yang emaknya atau induknya mengandung virus itu di telurnya ada. Bayangkan, mau bagaimana kita menghapus DBD? Kalau tidak dengan manipulasi lingkungan, ya.
Nah, poin pencegahan ini sangat penting. Porsi saya di waktu itu di Kemenkes memang menjadi tim One Health, pencegahan secara menyeluruh dari berbagai sisi. Nah, di BRIN ini, pencegahan ini juga tetap kita bantu dengan riset-riset yang mengarah ke pencegahan. Misalnya, dengan mengurangi sumber infeksi. Kemudian melalui pendidikan kesehatan ke masyarakat, itu lebih ke teman-teman FKM sih. Tapi kan kita sebagai orang biologi jadi tahu, oh ini loh ternyata dia tuh banyak yang dia sukanya di tempat-tempat seperti ini loh, kita masukkan. Kemudian pemberantasan vektor atau pemberantasan nyamuk. Kemudian pengendalian tikus kalau reservoir ya, karena mamalia ya si tikus ini jadi dia disebut reservoir dan dia memperbanyak si bakterinya. Kemudian mempertinggi pertahanan biologis terhadap penularan parasit. Kemudian pengawasan higien dan sanitasi. Nah, eh, apakah mau diskusi dulu? Ada pertanyaan sampai di situ? eh Monggo, mungkin bisa diselang dulu ya, Ya boleh biar biar. nggak kebanyakan, biar tidak tidur. Halo, Iya, betul sekali. apakah ada yang sudah tidur? Sudah tidur berapa menit? Nggak kita Iya, stop share ya, dulu. saya rasa materi Sambil kita, diberikan sudah dari awal ya sampai ke ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan daripada harus menunda sampai nanti sebelum kejauhan, dipersilahkan. ya situ ada yang raise hand. Oke, Vioni. Fionina Rizvirat, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Viraswara Altaf. Saya izin bertanya, tadi Ibu sempat membahas tentang strain virus ya yang dapat eh, me- menembus sistem pertahanan manusia setelah kena penyakitnya gitu. Boleh dijelaskan lebih detail nggak, Bu? Soalnya saya masih belum familiar dengan strain virus itu. Terima kasih. Ya, makasih Fionina. Baik, memang kalau untuk belajar ini, kalau belajar terkait virus itu sudah ada SKS tersendiri dan memang ada expertnya ya. Tapi saya coba bantu menjelaskan. Jadi virus itu ketika masuk ke tubuh manusia, dia itu kan RNA ya. Dia itu bukan organisme juga gitu ya. Maksudnya dia itu akan bermultiple di tubuh host. Dia itu akan pertama di istilahnya sel tubuh tuh yang untuk imunitas yang maju duluan tuh sebetulnya adalah seluler gitu loh. Kemudian ketika seluler tadi yang saya jelaskan itu ada sel-sel limfosit yang disebut sel T yang akan menghalangi si virus itu untuk bermultiple. Jadi sebetulnya kalau bisa dijelaskan lebih dengan mudah, kalau dianalogikan, ketika dia masuk sedikit, dia membutuhkan environment atau kondisi yang sangat baik untuk dia bermultiple atau bereplikasi, yang akhirnya menyebabkan suatu infeksi atau demam itu tadi yang muncul. Nah, kalau tadi strain yang berbeda, tadi kan ada yang disebut imunitas seluler dulu. Kalau seluler nggak bisa, keterpaparan antigen atau virus yang masuk, itu disebut antigen, itu akan memunculkan B-cell yang ada di spleen tadi. Di tubuh kita itu ada dua jenis ya tadi, yang B-cell itu yang humoral, dia akan mengeluarkan antibodi naif yang akan mengenali dan kemudian bermultiple juga untuk berjuang mempertahankan kondisi tubuh kita untuk tetap sehat, untuk tetap bisa melawan si virus tadi. Nah, tadi kan saya sebutkan pertanyaannya Fiona tuh strain, misalnya DBD ya, strainnya ada 4 yang kita tahu sekarang tuh. Nah, 4 itu katakanlah strain 1, 2, 3, 4, kalau strain satu masuk ke tubuh, dan itu tuh khusus sendiri, satu masuk ke tubuh, dia dikenali oleh B-cell, B-cell membuat antibodi. Nah, setelah kita sembuh, si B-cell itu akan tetap ada si antibodi itu akan tetap di situ. Jadi ketika ada strain satu masuk, paling tidak kita akan mengeliminasi dengan lebih mudah. Tapi
ketika ada infeksi lagi dengue yang strain 2 katakanlah, itu kita tidak akan mengenali tuh si antibodi yang sudah terbentuk dari strain 1 tuh tidak akan bisa mengenali yang 2. Akhirnya terinfeksi lagi dan bahkan bisa mengalami keparahan. Seperti itu. Analoginya seperti itu ya, Fiona. Fionina. Fionina. Tapi ketika kamu mau mendalami, tentu saja silahkan konsultasi pada ahli virus. Kebetulan di Salatiga tuh ada tuh yang mendalami DBD. Bisa nanti main ke Salatiga. Oh, saya kok penasaran sih, pengen tahu DBD itu kenapa sih kok banyak yang meninggal dunia? Karena dia itu akan membuat trombosit itu cepat sekali turun, pendarahan. Dan kalau sudah pendarahan tidak bisa dibendung, tentu saja kita yang kalah. Jadi seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu, eh, Fionina. Semoga menjawab. Kalau tidak ya nanti main-main Salatiga lah, ketemu ahli virus gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya semoga sih ini ya tertarik, jadi bisa melanjutkan. Karena sebetulnya kayak kami-kami ini rasanya memang membutuhkan junior-junior yang mau belajar sebidang seperti itu. Baik, monggo kalau ada yang lanjut Pak Ruli, mungkin ada satu penanya lagi sebelum kita kembali ke Ya, slide. silakan satu lagi diberi kesempatan Apapun pertanyaan. bahkan loh yang sederhana aja malah yang penting biasanya yang sederhana-sederhana ini Hmm. pertanyaannya. Saya itu juga penasaran nih, ting-tong-ting-tongnya seperti Oh, bunyi bel alarm. Saya juga oh, tidak tahu dari mana ini. Di sudah. Zoom meeting biasanya tidak ada ting-tong-ting-tong. Oke, oke. Nggak apa-apa, Pak. Nanti Eh, belum ada. belum ada ya. Oke, Baik. baik, kan bisa dilanjut Bu Farida. Ini ada yang bertanya, Oh, Ayesa ada dari di chat. chat ya? Oh, chat ya. Oke, Maaf ya, saya jadi GR ini. Loh, terima kasih. Mau dibaca Pak Ruli, silahkan. boleh ya. Jadi dari Ayesa Nadira ini ya. Selamat malam Bu Farida. Terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa. Wah, izin bertanya, Ibu, mengapa parasit tidak membunuh vektor atau host phase reservoirnya? Apakah karena pertahanan dari vektor itu sendiri atau parasitnya yang memiliki kemampuan memilih host phase definitifnya? Oh ya, ini bagus nih pertanyaannya. Monggo Bu Farida. Nah, makasih. Saya boleh nggak ngeliat Ayesa ini? Boleh. Iya, ini harusnya kalau Boleh. bertanya Boleh, boleh jangan ini malu-malu biar bisa memperlihatkan, melihat ini biar pertanyaan berkesan. pertanyaan yang sangat bagus dan saya rasa dia juga jadi gini ketika kita mendengarkan suatu cerita kita tuh juga akan membayangkan kan. Lah ini dia bisa membayangkan nih Pak. Berarti Ya. terima kasih bisa menangkap. Boleh on Mm-mm. cam Mbak Ayesa. Sekarang saya ingin kenalan ini Narendra. Mohon maaf, Ibu, sinyal saya sedang kurang stabil untuk on-cam. Oh gitu ya baik Ya. baik baik. Oke 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 nggak apa-apa. Jadi memang betul. Saya juga bertanya-tanya seperti hal yang sama. Ternyata menarik sekali. Jadi kenapa ya parasit itu kok kalau ke vektor dia hanya lewat gitu. Contoh misalnya lalat. Dia kan vektor ya, vektor mekanis. Jadi vektor sendiri bagi-bagi tuh. Ada vektor mekanik, ada vektor kimia, ada vektor biologi. Kalau vektor mekanik tuh bener-bener dia hanya mindahin kayak lalat. Dia kalau misalnya membawa parasit tertentu, dia hanya memindahkan gitu. Tapi ada juga yang faktor biologi. Jadi di dalam tubuhnya dia mengalami yang tadi di awal, mengalami perubahan siklus. Contohnya apa? Malaria. Faktor nyamuk malaria. Ini ahlinya tuh Pak Ruli. Saya jadi deg-degan, jadi kayak ujian lagi. Loh, Juga nggak cerdas. sekarang Bu Farida ahlinya. Monggo. Iya, ya tetap saja Pak Ruli. Jadi ketika vektor si nyamuk, vektor biologi, dia itu ya Allah itu maha luar biasa ya Tuhan kita. Jadi yang maha kuasa itu membuat si nyamuk itu tidak terkena penyakit, tetapi hanya memindahkan atau menyimpan dan menyebarkan. Karena ternyata ada sel-sel khusus yang dibutuhkan parasit untuk berkembang biak. Di nyamuk tidak ada. Nah, contoh,
eh, sel darah merahnya manusia itu berbeda sama nyamuk. Malaria itu tidak akan bisa hidup di nyamuk karena beda. Itu sudah qadarullah seperti itu. Tapi yang menarik contoh leptospira. Leptospirosis lagi ya, karena saya eh, pengalamannya banyak di situ, jadi bisa cerita lebih banyak. Nanti kalau pengen yang ahli nyamuk, kita tahu ada Pak Triwibowo, ada semacam-macam ya. Bahkan di Salatiga itu ada ahli resistensi insektisida, bayangkan. Jadi dia dokter itu. Ini kembali ke leptospira. Kalau leptospira kaitannya bukan nyamuk ya. Di leptospirosis tidak ada vektornya. Tidak ada nyamuknya, tidak ada serangnya. Tetapi yang ada adalah si si reservoirnya, si tikusnya itu sendiri. Nah, bayangkan, dulu tuh saya berpikir, harusnya di manusia bisa mati atau bisa meninggal karena lepto karena kerusakan ginjal. Ginjalnya manusia itu akan bolong adik-adik kalau dia terkena lepto. Tapi mengapa di ginjalnya tikus dia enggak ya? Sama-sama mamalia. Bayangkan, bahkan untuk pengujian obat pakainya apa? Tikus, mencit, ya kan? Yang dinilai bahwa mais, tikus itu mirip sekali faalnya dengan tubuh manusia. Tapi kenapa sih kok lepto ini beda? Nah, ini menarik. Ternyata, ternyata setiap penyakit memiliki kekhasan. Kalau untuk leptospira, mengapa si tikus ini tidak sakit? Karena CD4. CD4 ini termasuk salah satu sel-sel yang nanti dipelajari ketika mempelajari imunologi yang imunitas selular. Itu berbeda antara manusia dan tikus. Coba. Ternyata itu. Nah, CD4-nya beda. Jadi di tikus dia ginjalnya pernah kami lakukan pemeriksaan, dibuat apusan ya, dibuat slide. Itu dia mengalami sedikit ada memang sedikit kerusakan pada ginjal tikus yang positif leptospira. Sayangnya ketika itu kita masih di bawah tahun 2010 lah melakukan uji itu. Sayangnya bukan infeksi buatan. Karena waktu itu fasilitasnya belum memungkinkan untuk infeksi buatan leptospira kan harus di lab dengan BSL tertentu ya atau biosafety laboratori tertentu itu bukan. Tapi kita menangkap dari alam, kita periksa PCR yang positif kita lihat ginjalnya dia ada nggak sih perbedaan sakit atau tidak dari yang normal. Ternyata tetap ada. Tapi siapa yang bilang kalau itu karena gara lepto kan nggak bisa yang ada yang bilang. Karena penyakitnya tadi saya bilang di tikus tuh ada 30 penyakit lebih gitu. Nah, ini menarik juga. Tapi kan, aduh, ngapain deh? Saya mau lebih penelitian yang lain. Sebetulnya bisa dilakukannya untuk tahu si tikus ini sebetulnya sakit atau tidak tuh dari infeksi buatan dengan bakteri Leptospira. Kemudian kita lihat bagaimana di ginjalnya itu dia rusak atau enggak. Harusnya kan seperti itu. Nah, jadi itu memang ternyata sudah dibuat demikian. Mengapa di manusia itu lemah? Karena memang dia sangat cocok untuk si parasit itu tinggal dan dia tuh sangat lemah ya. Tetapi ternyata di hewan-hewan tertentu bahkan di serangga dia tidak bisa berkembang karena ternyata si parasit sangat membutuhkan environment atau lingkungan yang sangat tepat, yang sangat pas dan itu ada di human. Gitu. Mungkin itu jawaban saya untuk Ayesa. Semoga terpuaskan. Kalau tidak, mari berdiskusi lagi. Iya, iya, boleh dong. Ini siapa Pak? Pak Wijanarka, monggo Iya, Pak Ruli. Pak Wijanarko ini. Silakan Pak Wid. Apa Pak kabar Winit, Pak apa Wid? kabar? Pak Wid, Apa? nah silakan Pak Wid. Oke, suara saya terdengar ya Pak Ruli? Terdengar Terdengar. jelas sekali Oke, Pak. ya. Menggelegar Selamat malam malah. semuanya, Pak Ruli, Mbak Warita. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ini karena menyangkut parasit, jadi ingat masa kecil saya. Ya, Ya, Pak. kalau Gimana? kalau masa kecil itu kan identik dengan apa parasit apa ya kutu busuk itu Mbak Farida. Oh, siap. Iya, betul. Biasanya kan banyak sekali itu. Jadi jadi makanya saya ingat masa kecil saya kutu busuk kok banyak sekali. Tapi sekarang boleh dikatakan
zaman sekarang boleh dikatakan tidak ada. Sekarang ya, Sudah nggak ada. Kalaupun ada itu mungkin karena soal kebersihan kita betul. lah intinya seperti itu. Higienitas ya, betul. Iya, betul seperti itu. Nah, saya kepingin mengerti karena ini menyangkut parasit, bagaimana caranya mengingat zaman now itu eh, cara memberantas parasit, terutama kutu busuk tersebut, apakah kita boleh menggunakan suatu eh, Insektisida. insektisida betul seperti baygon dan lain-lain seperti itu. Mengingat bahan-bahan tersebut kan mengandung zat-zat yang berbahaya terutama untuk kita hirup pada saat kita tidur di situ. Betul. Begitu Mbak Farida, Mas Nun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wid, matur nuwun sangat. Iya Pak Wid, terima kasih. Ini menarik nih kalau terkait ektoparasit ya kalau kita sebut sih itu. Jadi serangga-serangga seperti kutu busuk mungkin ada juga yang menyebutnya tinggi bukan Pak? Ya, betul sekali. Meskipun dia kecil, pendek, tetap Tapi dia tinggi tinggi. namanya. Jadi Pak, ada serangga-serangga yang sangat sulit kita kendalikan. Contohnya itu kalau nyamuk itu jelas lah. Kita ada fogging, kita ada insektisida rumah tangga, ya. Kalau fogging berarti insektisida program. Nah, sebetulnya sebagai serangga juga dia kan tinggi atau kutu busuk itu kan serangga. Sebetulnya dia juga harusnya mati sih dengan insektisida. Tetapi ternyata jangan salah juga Pak. Saya gara-gara dulu juga pernah sempat untuk memproses WHO Collaborating Center for Insecticide Evaluation yang di Salatiga. Itu jadi belajar insektisida. Ternyata ada 4 bahan aktif eh, dasar yang itu ternyata masing-masing serangga itu akan sensitif gitu Pak. Jadi misal yang saya tahu tuh ada golongan karbamat, ada piretroid, ada 4 pokoknya. Dan itu kalau kita lihat di Baygon contohnya atau HIT gitu, itu bahan aktifnya kelihatan di situ, Pak. Bahan aktif. Hmm. Terkait hal itu yang pertama, insektisida. Kalau insektisida apa yang cocok? Kalau menurut Prof. Damar, itu udah almarhum ya, Prof. Damar itu ahli insektisida. Dan sekarang ada namanya Pak Khoirul, Dr. Khoirul Hidayat, penggantinya Pak Damar nih yang di Salatiga juga ada yang di BRIN. Itu tuh ternyata memang paling sulit mengendalikan yang namanya tinggi sama si itu loh Pak, dalam kayu itu loh, insek Oh, rayap. rayap. Oh iya. Rayap itu menjadi bisnis luar biasa untuk hotel-hotel dan untuk maksud saya untuk pengendali vektor dan hama. Kan ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Misalnya apa ya perusahaan di Indonesia yang terkenal. Banyak lah Pak. Jadi perusahaan yang untuk mengendalikan rayap di hotel itu dia bisnis luar biasa loh. Karena ternyata rayap itu tidak mudah dikendalikan. Bahkan yang setahu kami untuk mengendalikan rayap itu harus disuntikkan insektisida dengan jenis dan dosis tertentu pada kayu di tanda kutip disuntikkan seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama dengan insektisida baik itu biologis maupun yang non biologis, maksudnya yang sintetis gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa dulu banyak sekarang enggak tadi ya Pak? Kalau Iya. menurut saya betul Pak, dipotong rantai satu rantai di epidemiologi segitiganya. Tadi kan kalau boleh digambarkan ada segitiga seperti ini ya, segitiga. Itu kan Iya, ada host, lingkungan, dan agent. Di betul. lingkungannya diputus, itu akan sangat berkurang. Contoh, kalau sekarang maaf sekali maaf, yang banyak terlaporkan kutu busuk atau tinggi itu yang masih itu kadang justru di pondok pesantren. Oh iya. Trik nih, pondok-pondok pesantren yang konvensional, kasus-kasus gigitan serangganya namanya apa lupa Pak saya, itu tuh cukup tinggi karena higienitasnya kurang. Tetapi kita lihat di perumahan-perumahan baru dengan iklim yang sekarang sudah cukup panas, itu tuh ternyata tidak suka si tingginya, dia hilang sendirinya. Contoh tadi pes. Pes dulunya tuh di Semarang ada, Pak. Di Salatiga ada, di Hmm. Boyolali ada, bahkan hampir di setiap kota dia masuknya lewat pelabuhan Semarang, pelabuhan Surabaya dari luar negeri ya, pes atau bakterinya disebut Yersinia pestis. Dia sektornya bukan nyamuk tapi flea. Flea itu salah satu ektoparasit pada tikus. Jadi ini ceritanya nih,
Kalau untuk yang pes itu tuh dari India dulu katanya tuh yang disalah-salahkan India. Waktu itu ada Black Death, ada penyakit plague atau pes ini. Dia si tikus yang mengandung yang dia punya ektoparasit. Jadi tikus itu punya kutu-kutu disebut ektoparasit. Itu juga kita pelajari, Pak. Itu dia naik kapal tuh dari India masuk ke Indonesia lewat beras Nunut, waktu itu. nunut ya Mbak Farida. Dalam Kutunya nunut, ke nunut kapal. ya, benar-benar. Dan ini menarik. Di tikusnya dia bawa bakteri Leptospira, di ektoparasitnya dia bawa bakteri pes dan Murin typhus. Nah, Oh, kemudian ke pertanyaan ini agak cerita nggak apa-apa ya Pak? Soalnya ini oh nggak apa-apa. bener-bener Kan harus. ini kan ibaratnya cikal bakal sejarahnya. Kalau kita kepingin memberantas salah satu mata rantai Mal, tadi kan. iya. Nah, Malah yang menarik cerita-ceritanya ini yang tidak didapatkan Makanya sembarangan dibuat dari 2 jam textbook. ceritanya. Semoga Iya, tidak tidur ya adik-adik. Harus malah bertanya. jadi tidak tidur kalau udah cerita. Ya, Heeh. betul. Jadi tadi ya, jadi tikus-tikus itu naik, kan tikus di kapal itu luar biasa banyak. Kalau Bapak pernah kita ngelamun di mana di tepi pantai, pelabuhan, kadang-kadang kita ngelihat loh tikus itu dari satu kapal ke kapal berikutnya tuh melalui itu tambang. Nah, oh itu yang ya. terjadi waktu pes. Jadi pes waktu itu terjadi pagebluk atau eh, terjadi outbreaks plague atau pes yang disebabkan bakteri Yersinia pestis yang itu ada di pinjal kutu tikus, pinjal tikus. Nah, berarti sebetulnya kalau untuk pes, si tikus ini hostnya ini mati, Pak. Jadi ketika dia kena pes juga, sebetulnya tikusnya mati, tapi si pinjalnya akan lari ke tikus lain atau ke host pes manusia. Jadi manusianya kena mati. Ngeri banget loh. Pes itu pagi demam, sore mati. Jadi dia case fatality rate-nya hampir 100%. Dan itu di Pasuruan ngeri sekali waktu itu. Nah, karena kita tahu pinjal sebagai target yang harus kita kendalikan, berarti yang kita lakukan bukan rodentisida kan? Nggak boleh Ya, rodentisida di betul. daerah pes. Karena Mm. kalau rodentisida membunuh tikusnya. Nanti pinjalnya malah ke Tepat, manusia tepat semua. targetnya nggak tepat. Mm. Nah, targetnya itu dia insektisida akhirnya pakai insektisida dengan efek eh, aduh apa Pak. Efek fumigasi, fumigan. Jadi efek fumigasi. Jadi dia itu jenis phenitotrion bahan aktifnya yang punya efek fumigasi. Jadi dia ketika nempel di tubuh tikus, dia akan punya sifat fumigan itu kayak fogging tuh Pak, fog. Dia Hmm. akan mengembang gitu. Cun saraf ya mungkin. Yang dia itu terhirup manusia juga yang akhirnya bahaya kan gitu. Akhirnya dikembangkan suatu metode tuh Pak dengan membunuh pinjal tapi tidak membunuh tikus dengan membentuk suatu bambu bambu berinsektisida atau paralon berinsektisida. Bisa dibayangkan paralon ya. Kita buat paralon sepanjang 40 cm, ujung mulutnya dikasih pintu masuknya dikasih insektisida, ujung dalamnya dikasih umpan tikus. Tikus akan masuk ke dalam situ ketika melewati pintu yang sudah ada fumigannya itu atau insektisida berefek fumigasi, dia di rambut-rambutnya kan nempel tuh Pak. Akhirnya Ya. bisa menurunkan indeks pinjal, akhirnya bisa menurunkan pes. Itu yang terjadi di Indonesia, Pak. Gitu. Itu menarik Hmm. sekali. Nah, tapi laptop beda lagi. Kalau laptop memang tikusnya harus dibunuh. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi ceritanya begitu, Pak. Jadi kalau mau mengendalikan sesuatu, kita harus kenal betul nih musuh kita siapa, bagaimana penularannya, dengan apa gitu. Menarik sekali. Iya. Ya, makasih tuh Mbak Nggak, Farida ada lagi nggak infonya. ya Pak yang mungkin Bapak masih penasaran yang dari pertanyaan tadi? Nggak ya? Semoga sih. Enggak, saya cuma kepengen ngerti kenapa, kenapa kok dulu banyak sekarang nggak ada. Terus Bahan gimana cara iklim, cara memutus rantainya itu salah satunya tadi dari aspek genital. lingkungan ya, aspek lingkungan kita putuskan bersama. Salah satunya tadi dengan mungkin pemanasan apa tadi kalau nggak salah tadi. Ya. Ya, pemanasan global. Sedikit komentar ya, Bu Farida izin. Mm-mm. Iya Pak, monggo. Nah, iya Pak Wid untuk tadi apa tinggi ya kutu Mm-mm. busuk itu ternyata tahun lalu saya pikir itu sempat sempat naik lagi Pak kasusnya Pak.
Oh ya. Tapi justru di negara-negara maju malahan di, di Oh, di Oh. Perancis, di kota Paris, kemudian Singapura dan di Hong Kong gara-garanya apa itu dong, Pak? sempat naik. Hmm. Itu di di Paris itu malahan banyak orang yang mengeluarkan itu apa kasur spring bednya itu. Mm-mm. Hmm. Di luar sih, karena memang tinggi itu kasusnya. Itu jadi perhatian menarik juga karena ternyata gara-garanya disinyalir karena sudah mulai resisten terhadap Oke. insektisida dan Gitu. juga itu sampai ke fasilitas umum ya, Hmm. ada di em, tram atau di MRT atau di mana-mana itu. Itu cukup lumayan juga itu pemberitaan saat itu. Iya, iya. Jadi, Karena insektisidanya mm-mm. resisten kan, Pak. Iya, apalagi Hmm. waktu itu mau Olimpiade di Paris ya. Paris ya, Jadi betul. mereka eh, sangat ini Berbondong-bondong. bekerja keras banget untuk Basmi. mengeradikasi ya, betul. Hmm. Gitu. Itu malah di negara maju justru. Iya, karena Dan berarti mereka kecolongan di rolling betul, rolling insektisida. Jadi ternyata untuk iya, semua insektisida yang kita gunakan di setiap wilayah itu ternyata harus ada pemantauan rolling insektisida loh, Pak. Kalau enggak ya seperti itu. Jadi ternyata kenapa bisa menjadi apa namanya resisten karena ternyata dia mengubah gen-gen dari si nyamuk dan itu diturunkan. Jadi kalau sudah i- iya. apa namanya dia sudah resisten terhadap satu bahan aktif, dia harus di rolling. Dan waktu itu disinyalir kenapa masuk itu karena itu di kota-kota yang travelernya banyak dari seluruh dunia ya, Paris, Oh, oh, Singapura, Hong Kong itu travelernya kan dari seluruh dunia ya, tinggi sekali angka keluar masuknya dari berbagai dunia. Dan sampai akhirnya dilarang membawa itu apa eh, kopernya itu kalau ke kamar oh ya, itu ya. tidak boleh sampai ke deket-deket kasur atau apa. Jadi harus agak jauh di Oh, deket-deket pintu kayak gitu. Nah, Gitu apalagi ya. sampai kopernya disimpan di atas kasur gitu itu udah betul. tidak boleh. Iya, karena disinyalir mungkin tidak sengaja dari hal-hal kayak gitu ya. Mungkin Seperti itu. kalau telurnya bisa menetas secara langsung ya Pak Ruli itu Pak Ruli. Telurnya menetas langsung. Ya Iya kan Mas. mereka bertelur menetasnya di dalam di kasurnya kan di bagian-bagian dalamnya itu ya Pak ya. Agak sulit Yang Oh, juga susah dijangkau kadang-kadang. tuh susah Mm. dijangkau, Ya betul Pak. susah. Mm. oh, Jadinya itu makanya menjadi penyebab. Makanya yang tadi saya matur, Pak, kalau untuk di kayu itu kan pinter hiding ya si serangga-serangga khusus seperti itu. Itu harus benar-benar disuntik dari berbagai arah dengan insektisida tertentu yang masih aktif gitu, yang belum resisten. iya Menarik. itu. Tuh. Nah Itu itu Bu, dibutuhkan banyak entomolog. iya tuh. Jengkel ke waktu Apalagi untuk anak kecil ya, oh kasihan. iya betul Pak. Hmm. Kasihan itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Iya, matur nuwun Mbak Farida, Pak Ruli informasinya, ilmunya. Sami. Cuman sekedar pernah diceritani kok, Pak. Ya, minimum ada pengetahuan saya. Kalau nggak gini juga nggak ngerti. Saya itu merasa gagal kalau adik-adik mahasiswa ini pada diem, entahlah tidur. Nah itu loh. Ayo Saya ada yang tanya dong, lagi atau saya lanjutkan? Silakan. Tapi Juga kalau ada pengumuman sedikit untuk absensi bagi para peserta. Silakan di chat ya. Ada link absensi di chat. Silakan Bu Farida dilanjutkan. Bagi yang mau bertanya ini ada Mm-mm. eh, belum ada ini lagi raise hand ya. Monggo Bu Farida mungkin bisa lanjut. Mungkin sedang sedang ini apa Oh, sih? ada dari Adelia nih, Oh raise boleh, hand. Adil. Ih cewek semua ya. Ini ada cowoknya nggak sih mahasiswa? Ada harusnya. Mm-mm. Afis ini cowok cewek Pak. Iya, Adelia dulu ya. Habis itu aku Adelia dulu ya. aku pengen diskusi sama Mas Afis kalau ini Mas. Wah, harus ada cowoknya dong. Silakan Mbak Adelia.
Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Adelia. Saya ingin bertanya Ibu, tadi kan membahas tentang perkutuan. Nah, kan di kasur tuh banyak ya Bu, kayak kutu-kutu yang kecil. Nah, itu tuh bagaimana ya? Bukan kita saat tidur itu banyak. Dan ketika ada beberapa orang juga yang kadang alergi. Nah, itu tuh apa bisa dihilangin gitu lah Bu secara secara permanen. Sedangkan kita kalau tidur udah dibersihin misal di vakum. Nah, terus besoknya itu mesti ada lagi gitu. Nah, itu apakah ada cara yang lebih efektif buat menghilangkan kutu-kutu kecil-kecil itu tadi? Ya, makasih Adelia. Suaranya bagus, mungkin penyiar radio. Bukan Ibu. Maksudnya menyambi. Enggak. Jadi Nyanyi, pertanyaan. nyanyinya suaranya bagus tuh Mbak. Oh, pantesan. Ya boleh Iya, kita duet. sering nyanyi sama sering nyanyi sama saya itu Mbak. Oh gitu, bolehlah kapan-kapan Bukan itu bukan buat hanya kuliah, Prof. Sabto. Mari kita jalan-jalan dan bernyanyi bersama, iya gitu ya, iya berkaraoke. Baik, ini Mbak Lala Junior ya, Pak Ruli. iya maaf ini Nggak ternyata apa-apa. Oh, nggak apa-apa Pak Ruli, luar biasa. Jadi terima kasih pertanyaannya itu menyambung apa yang ditanyakan Pak Wit tadi. Jadi kita itu kalau mau mengendalikan suatu penyakit, pengen tahu terhadap suatu kejadian penyakit, kembali kita lihat ketiga faktor yang disebut segitiga epidemiologi. Semua ayo kita membayangkan ada segitiga di depan mata kita nih. Segitiga itu ada yang pojok satu host, pojok atas itu agen, agent, pojok yang terakhir adalah environment. Nah, prinsipnya untuk ini kita kalau di Adelia bagaimana sih menghilangkan vektor, bagaimana sih menghilangkan reservoir? Prinsipnya menghilangkan vektor atau reservoir itu sebetulnya dua. Yang pertama menghindarkan rumahnya, jangan jadikan tempat kita itu tempat yang nyaman untuk mereka. Bisa dengan insektisida, bisa dengan dirapikan, bisa dengan dijemur, karena sebetulnya dia nggak suka. Terus yang kedua, menghilangkan pakan. Kalau itu mamalia ya, misalnya tikus. Kita nggak boleh ada tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang tumpukan, dan kita juga meniadakan makanannya tikus. Contoh, misalnya, kalau itu tikus ya, kalau tadi kutu berarti kita jangan sampai eh, membuat si serangga itu nyaman di situ gitu loh. Dengan apa? Pertama, memotong salah satu rantai penularan tadi. Perkembangan tadi. Environment-nya. Kita lihat segitiga tadi, berarti environment-nya kita buat dia nggak nyaman di situ. Contohnya apa? Dengan kebersihan, dengan pemanasan, dengan vakum, dengan insektisida, itu bisa mengurangi siklus hidupnya. Tapi jangan salah, kecepatan dia berkembang sangat cepat ya. Jadi kita juga jangan sampai kalah tuh. Harus rutin dilakukan kegiatan itu rutin. Kemudian juga dengan insektisida yang tepat, yang dia memang mati karena itu. Kalau enggak, ya percuma kita kasih insektisida sebanyak ini. Oh, iya, bisa. Sebentar, Pak. Oke. Jadi gimana dia kok tetap ada susah? Ya karena kecepatan kita membersihkan itu kurang dari kecepatan dia berkembang biak. Sudah divakum tapi nanti ada lagi. Kemudian dia pinter banget ngumpet. Kita ke vakum kan luar. Padahal dia ngumpetnya di dalam. Nah, itu memang ada teknik-teknik khusus. Kemudian dipanaskan, dijemur, dan sebagainya. Contoh ya, pengendalian tikus. Kemarin dengan Kepala Dinas Kota Semarang, dengan Kepala Dinas Kabupaten Demak, itu tuh sampai bingung. Deteksi sudah, para dokter sudah. Sekarang pengendalian tikus nih yang kobol-kobol istilahnya keliwat. Karena apa? Di Semarang itu bagus. Contoh dari DKK Semarang itu, mereka melakukan pengendalian tikus serentak loh ya, serentak termasuk dewan, itu setiap Jumat. Gebrak tikus bersama namanya ya, atau apalah itu. Nah, tapi saya kemarin diskusi, Pak, kalau dipikir 1 minggu sekali kurang. Kenapa? Kita lihat dong siklus hidup si tikus. Tikus itu masa buntingnya hanya 40 hari. Habis itu melahirkannya 6 sampai 12. 4 jam masa nifasnya, dia estrus lagi, dia bisa siap kawin lagi.
Jadi bayangkan kecepatan si tikus itu berkembang biak. Kalau hanya ditangkepin oleh segelintir orang, kemudian atau bahkan hanya waktunya sebulan sekali, itu akan sangat-sangat kurang. Jadi memang harus diputus rantai ini perkembangannya. Nah, kemudian juga ternyata ya, ini menarik tadi yang diceritain Pak Ruli. Contoh kayak Singapura, kita lihat Singapura udah kayak Amerika ya, penataan kotanya, kebersihan dan sebagainya. Kemudian Perancis, tapi memang kalau Perancis, Eropa tuh menurut saya ada beberapa tempat yang memang agak kumuh, Pak, menurut saya. Jadi penularan itu tetap ada. Tapi kalau Singapura, karena kotanya kecil, pengelolaan limbah dan sampahnya bagus, sebenarnya untuk penularan itu tuh hanya dari luar, bukan dari indigenous si Singapura itu yang tadi tinggi yang masuk itu, makanya dilarang ada koper yang bla 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 seperti itu. Karena itu udah terjadi outbreak lah, tanda kutip seperti itu ya Pak. Tapi saya sangat salut loh. Kemarin tahun 23 ya, tahun lalu. Saya ke Singapura untuk acara One Health. Itu tuh ya ampun, bener-bener saya tidak melihat selokan di mana tikus bisa dengan riang lompat-lompat. Tapi waktu saya di UI, saya kan sedang kuliah S3 di UI ya adik-adik. Itu tuh bagus, ada taman hijau, tanaman-taman. Tahu apa yang terjadi Pak Ruli? Nggak sopan itu si tikus ya, sudah tahu saya memerangi tikus. Dia lompat-lompat di satu sudut di rumput. Ya saya video loh. Sampai saya mungkin besok bisa saya tampilin. Ini ya nggak sopan banget sama orang sudah nggak takut. Dulu tuh si tikus takut loh sama orang. Kemudian dia tuh siang tidak suka loh muncul karena dia nokturnal aslinya. Berarti apa? Hmm. Kepadatannya sudah luar biasa tinggi. Satu tikus terlihat, 30 tersembunyi katanya teorinya. Nah, demikian pula dengan yang tadi Kutu di Adelia tanyakan. Nah, harus dipelajari sifatnya, harus dipelajari bagaimana dia ngumpetnya, harus dipelajari insektisida apa yang tepat. Nah, tapi kalau sudah ada, kita kejar-kejaran sama kecepatan dia berkembang. Itu kuncinya, Dek. Makasih. Ya. Pak, saya boleh penasaran ada laki-laki di sini? Anak mahasiswa maksud saya, tentu saja Ya, kan. ya, ya. Hafiz Monggo itu. silakan siapa di sini? Ada Ayo. Ilham, Ayo, Mas Ilham. ada Ini kayaknya sudah cukup, tinggal satu pertanyaan. Rafli, kemudian siapa lagi? Ya. Biasanya cowok itu kalau kuliah malu-malu, Pak, tapi nanti kalau sudah kerja, udah jadi peneliti itu, wah, melesat. Hmm. Mas Ilham, boleh nggak Hmm. kamu tanya sesuatu padaku atau kita berdiskusi? Nggak usah pertanyaan. Sesuatu yang menurutmu ada di... Nathaniel juga mungkin Jawa ya. Monggo, Silakan. kalau kamu Saya tidak... malah sambil menunggu pertanyaan itu, pertanyaan saya juga punya pertanyaan buat Bu Farida ini. Hanya Tes saya. curious tentang ini Bu Farida. Ya. Demikian tikus tadi kan luar biasa ya dia sebagai reservoir dan ada pinjal-pinjalnya segala macam banyak banget ternyata tikus itu ya. Bahwa ya sumber-sumber penyakitnya. Padahal masyarakat tuh kalau nemu tikus atau apa itu biasanya punya kebiasaan tuh dilempar ke jalan raya itu Oh, oh. dan dibiarkan untuk digilas oleh para kendaraan itu kira-kira saya memikirkan itu termasuk berbahaya atau tidak ya untuk menularkan penyakitnya. Wah, ini iya Pak. Jadi itu banyak sekali kita temuin. Tikus, saking gemesnya, dia akhirnya bisa didapat, kemudian ditaruh Iya, di jalan, biar dia dia pengen puas dehidrasi. mungkin ya, Mungkin pengen biar puas dulu. digilas. Mm-mm. Tapi sebetulnya hal tersebut justru memperbesar potensi penularan Nah, parasit itu dia. atau penyebaran parasit. Sebetulnya Heeh, baik betul. dari ektoparasit maupun endoparasit, bahkan antigen yang langsung dibawa. Jadi pada tikus itu ya, adik-adik ini sebenarnya kalau Pak Ruli ini pertanyaan yang ini nih, beliau tahu jawabannya aja nih ngetes saya. Oh, enggak, ini saya cuma Jadi penasaran aja. iya, jadi ketika tikus mati, ektoparasit pasti lepas, Pak. Ektoparasit pada tikus tuh 5. Bukan hanya kutu loh ya. Kutu itu sebetulnya lice bahasa Inggrisnya. Tapi pada tikus itu ada flea atau pinjal. Jadi dia berbeda genus justru.
Bukan hanya berbeda spesies, berbeda genus. Flea itu pinjal, lice itu kutu, kemudian ciger itu larva tungau, terus mites itu tungau, dan caplak. Jadi kelima ektoparasit yang ada di tubuh tikus dengan habitat niche-nya masing-masing itu membawa parasit sendiri-sendiri. Contoh, flea itu untuk tadi ya, pest sama murine typhus. Nanti tungau itu demam semak, beda lagi. Nah, kalau tikus mati, karena misalnya kita racun, si ektoparasit kelima genus ini tadi akan lepas. Dan dia pasti akan mencari host baru. Bisa manusia kalau dekat, atau bisa tikus lain karena itu di sarang. Pokoknya dia harus mencari tempat bertahan hidup. Itu ektoparasit. Kita bayangkan, Pak, saya sering membedah tikus. Jadi selain memeriksa yang human, saya juga memeriksa yang rodent. Kalau kita ke lapangan, baru 2 minggu lalu saya bantu Pak Ristianto, Dokter Ristianto untuk tangkap tikus di Banyumas. Saya bedah, saya ambil paru-parunya untuk deteksi hantavirus, saya ambil ginjalnya untuk deteksi apa? Untuk deteksi leptospirosis, dan hatinya tahu nggak Pak? Banyak yang serosis. Ternyata banyak juga hepatitis E di tikus itu dari hatinya. Dan itu di manusia belum banyak dilaporkan. Kemungkinan besar. Saya tuh suka ngurusi yang belum banyak, Pak. Soalnya kan ya kalah hebat lah sama yang sudah. Jadi itu yang neglected ini saya periksa-periksa. Ah, Ternyata malah jadi ternyata, pakarnya kalau gitu nanti kalau aduh, di neglected ya. amin doanya Bapak Ibu. Nah, Iya, kalau itu dilindes tadi, Pak, berarti contoh aja ginjalnya pecah. Leptospiranya ada di tubuh itu tuh tidak langsung mati. Leptospira itu bisa hidup sampai 3 bulan kalau dia di lingkungan yang basah. Bayangkan di musim hujan begini, ada hujan, si itunya terflushing ya, yang dari ginjal di lindes tadi ya, digerus iya. tadi, bakterinya tetap hidup, kemudian dia berada di air, kemudian ada anak kecil lari-lari di situ, Nah, pulang itu dia. lagi di Demak dan Semarang sudah kami temukan pasien lepto pada anak-anak, which is Waduh. itu sangat sedikit yang di Demak meninggal. Hmm. Karena apa, Pak? Dia habis main Oke. bola hujan-hujanan di lapangan, Ya, pulang-pulang tidak cuci tangan, tidak kaki cuci kaki dan dengan sebagainya ya. proper. Ini loh, sekalian ya, kita ini kayaknya cuci tangan, tapi tidak cuci tangan loh seringnya. Coba tanya pada diri sendiri kita ya, Pak ya. Kita tuh kalau Iya. cuci tangan pakai air, nggak pakai sabun. Padahal harusnya cuci tangan pakai sabun, cuci kaki pakai sabun. Mm-mm. Di okasional tertentu, terutama habis beraktivitas dari luar. Karena dengan sabun itulah dinding sel dari leptospira, dari bakteri-bakteri yang mengganggu, yang berusaha masuk melalui pori-pori, itu akan lisis, akan Hmm. mati. Gitu. Nah, tadi kembali lagi ya Pak, kalau digerus, bakterinya dia bisa hidup 3 bulan. Kena tikus Wah, lagi, masuk di tubuh tikusnya, diperbanyak lagi sama temannya. Harusnya, nah iya. harusnya yang dilakukan adalah ketika kita udah dapet tikus mati, itu dikubur, tetapi Iya. sebenarnya bagusnya dibakar. Dibakar Hmm. terus dikubur. Tapi kalau enggak, ya berarti memang dikubur harusnya. Hmm. Tuh. Itu Pak Ruli. Ini kayaknya ada Ya, ya. one new message. Waduh, berarti terjawab ini. Hipotesis saya terjawab, Bu Farida. Iya, benar-benar. Hafiz, ini ada pertanyaan Pak di chat. Oke, Hafiz. Silakan. Oh, chat. Oh, pada Bu Farida izin bertanya bagaimana perkembangan riset parasitologi di era digital? Apakah di Indonesia sudah ada kajian yang memanfaatkan big data atau AI yang diarahkan untuk pengendalian parasit dalam upaya menyelesaikan problem kesehatan? Apakah BRIN sudah mengkaji ke arah sana? Demikian pertanyaan Afis, Bu Farida. Iya. Oh ya, ini pertanyaan luar biasa. Sebentar, sebentar. Saya ada tamu sebentar. Ya, sebetulnya pertanyaannya bagus-bagus ya, cuma jarang ya apa-apa. Kan.
Mohon maaf sekali, karena saya sedang menunggu visit dokter hewan rekan kami. Oh, Itu oh kucing. begitu. Jadi barusan datang, jadi saya sapa dulu. Maaf, maaf ya Bapak Ibu, Ah, kan kucing nggak kami apa-apa. itu sedang skabies, coba Pak, kena skabies. Jadi Oh, gitu. hati-hati, itu juga zoonosis kan, penyakit pada. Iya, 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 skabies ya. Ya, jadi ini kebetulan sedang di visitor, Gatal-gatal. kebetulan kok suami saya sedang di luar, jadi saya harus menemui sebentar. Jadi mohon maaf. Saya anggap ini Ya. keluarga ya, Prof. Prof Sabto, Bu Agung, Pak Ruli, Pak. Iya. Jadi ini pertanyaan menarik sebentar. Saya manggilnya Mas atau Mbak? Kalau boleh on cam, kenalan. Ini dari tadi sebetulnya Bu Farida itu ingin melihat Oh, wajah-wajah Anda sebetulnya. Cuma pada malu-malu. Ayo silakan yang ini on ini cam. Mbak Afis atau Mas Afis, Pak? Nah, saya itu juga Wah, belum terlalu ini. Kan terlalu oh, banyak mahasiswa, Pak Hadi. hanya beberapa. Assalamualaikum, ada Pak Hadi loh. Ya Allah, Pak Hadi itu Ah dosen iya saya Pak Hadi. loh. Sehat Pak Hadi. Baik, izin ya Pak Hadi, Ya, kita membalas apa yang ditanyakan Mas atau Mbak Afis ini. Jadi ini menarik. Tentu saja di dalam era digital, kita itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau Machine Learning dengan mengolah data-data untuk pengendalian dan juga deteksi. Ini pertanyaannya bagus banget, pinter. Ini saya yakin kalau beliau ini nggak malu-malu seperti ini, pasti akan jadi hebat loh. Ini masalahnya tuh kadang-kadang kita itu malu-malu atau mungkin belum mandi, Pak. Sorry, sorry bercanda. Nah, jadi kembali, kalau untuk leptospirosis ya, saya hanya menjawab di bidang yang saya dalami karena saya khawatir salah kalau di bidang lain. Yang saya dalami justru saat ini saya itu sedang berkolaborasi dengan teman-temannya Pak Ruli yang ada di ilmu komputer di fisika ya. oh iya dengan Kak Adi Wibowo ya. Ya, Pak Adi Wibowo, Oke. kemudian dengan siapa lagi tuh temannya Pak Adi Wibowo. Jadi saya memanfaatkan teknologi AI untuk membantu para klinisi nantinya mendiagnosis leptospirosis dari HP dengan gejala-gejala klinis dan hasil laboratorium rutin yang mudah dilakukan di puskesmas. Itu yang menarik. Caranya bagaimana? Jadi kami punya big data nih, serangkaian data, gejala klinis yang masuk dari dokter internis yang sakit leptospirosis dengan gejala ringan, gejala berat, kemudian diklasifikasikan dan dikonfirmasi dengan hasil laboratorium. Dari situ, tugas Pak Adi Wibowo atau Pak Bowo, dia akan mengklaster dan membuat modeling yang itu dimasukkan ke dalam mobile phone sehingga akan sangat mudah ketika dokter bingung karena kita itu di negara tropis, masuknya infeksi itu selalu dengan demam, demam-demam yang nggak jelas, penyakitnya ratusan, akhirnya dengan teknologi AI ini, yang khusus leptospirosis ya, karena saya sedang menjalani, itu bisa dilakukan. Ini menarik sekali, Pak. Dan ini sedang berproses ya, di Afif. Betul. Di Afis. Jadi terima kasih pertanyaannya luar biasa. Nanti kapan-kapan ketemu saya, Bayang ya. mau tanya. Bayang ya dengan segala macam demam yang ada di Iya, Indonesia. Obatnya, itu. obatnya satu, tolak angin semua. Oh, lebih parah lagi di masyarakat, lebih parah lagi gini, Pak. Kalau kita ngomong Ya, parasitologi tadi, kan ada demam ya, gejala ya. Kadang-kadang masyarakat itu meminum obat tadi yang tolak angin, kemudian iya, anti tusif atau dia anti demam, pereda demam, itu tuh ternyata membuat bias onset demam. Nah, kaitannya ah, kenapa kok membuat bias? Contoh, ada masyarakat yang di pedesaan, dia tuh sebetulnya udah demam, minum Panadol, minum ibuprofen ya, minum ya, ibuprofen, terus dia menurun ininya, menurun ya, apa namanya demamnya. Dia nggak merasa demamnya demam, dia nggak merasa demam, tapi sebetulnya proses infeksi sudah terjadi dan terjadi tetap. kemudian proses perjalanan penyakit itu sudah tidak ada lagi di darah katakanlah. Nah, Oh, ketika dia periksa, dia akan ngomong, saya nggak begitu demam kok, saya paling demamnya sudah baru kemarin, padahal sudah seminggu yang lalu, tapi dia pakai ibuprofen jadi dia nggak merasa.
Akhirnya apa Pak? Diambil serum. Jadi kita tuh deteksi itu bukan hanya dari darah, tapi bisa dari urin. Kalau lepto Oh. dari darah sudah lewat, itu dari urin. Kalau saat ini penelitian Hmm. yang kami lakukan. Jadi kalau Hmm. dia mengakunya itu salah, tentu dokter Hmm. akan memerintahkan perawat mengambil spesimennya juga jadi berbeda. Nah, hal-hal seperti itu mungkin harusnya pasien itu juga di masyarakat dalam hal ini diedukasi sih. Makanya kenapa di luar negeri negara yang maju justru mereka nggak minum obat-obat ibuprofen. Kalau yang memang dia Hmm. infeksi ya, karena dia akan benar-benar ditanyain perjalanan penyakitnya. Dan Hmm. rekan-rekan klinisi, teman-teman kolaborator klinisi itu akan bilang gini, akan bilang, emangnya aku dukun, kon ngerti, kon ngerti Eh, apa satu dan yang lain seperti itu eh, ya, Pak. Tapi nanti hasil laboratorium dasar yang ada bisa dilakukan di rumah sakit maupun puskesmas itu yang akan membantu AI ini tadi kembali ke AI. Jadi kita catat tuh berapa tekanan darahnya, berapa berapa apa namanya, berapa detak jantungnya, berapa trombositnya, berapa leukositnya, berapa sel merahnya, berapa sel darah merahnya dan sebagainya. Nah, dari situ nanti bisa diklasifikasi, di cluster, di machine learning, kemudian di AI. Menarik sih. Kita itu udah terlambat banget sih. Sebetulnya kalau kita pas seminar di luar negeri gitu ya, selalu di sana itu semua pemeriksaan udah dengan AI. Apalagi cancer, apalagi yang degeneratif gitu loh maksud saya. Itu udah dengan hmm. di Singapura apalagi wah, NUS ya. Iya. Luar biasa. Waktu itu meeting juga wah seneng. Ini nih adik-adik Iya, nih iya. yang saya ceritain. Saya itu lulus dari biologi Undip itu 2002. 2023 secara tak sengaja saya mendaftar CPNS karena biologi dibutuhkan, saya masuk tuh ya. Masuk terus nggak tahu apa-apa, males ini ngapain sih kok belajar epidemiologi nggak ngerti. Akhirnya apa? Saya itu belajar bener terkait ilmu itu ketika saya S2 di luar negeri. Karena di sana tidak menjadi beban. Maaf ya Pak, di dalam Iya. negeri kurikulum masih menjadi Hmm. beban menurut saya. Jadi kita disuruh. Aha. Tapi kalau di luar negeri udah kayak gini Pak, ini kan peminatan. Hanya Iya. orang-orang yang minat yang masuk di kelas ini. Dia tidak nggak akan, nah dengan begini dia akan jadi, oh kok gini ya, Enjoy ya. dia enjoy. Dan itu saya jadi belajar, oh ternyata begini aplikasinya seperti ini. Nah, saya apa ya, memberi semangat adik-adik, ini udah mau closing nih, semangat dapat beasiswa. Saya itu sejak S1 juga udah dapat beasiswa dari Sampurna kalau nggak salah Pak dulu cuman berapa ratus gitu. Tapi Hmm. kemudian S2 saya dari USAID. Kemudian dapat grant USAID. Kemudian kuliah, pokoknya kuliah nggak pernah bayar. Terus nanti kalau expert di suatu bidang dengan keahlian kita, kita akan ke luar negeri, kita ketemu orang-orang yang pokoknya semoga adik-adik ini punya kesempatan gitu juga ya. Mungkin itu sih Amin. Pak Ya. Ruli yang bisa saya share malam ini soal Baik. kurikulum Ya. cerewet. Baik, luar biasa sekali hari ini Bu Farida sudah sharing keilmuannya yang banyak sekali ya yang bisa kita serap ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa ini juga pengalaman yang luar biasa ya. Dan ini bukan yang terakhir ya, ini baru awal. Nanti minggu depan, Jumat ini ya, bukan minggu Jumat depan, ini Jumat Pak. besok. Ya. Jumat besok kita akan lanjut lagi dan kita harapkan Jumat besok itu pada on cam. Ini Bu Farida pengen banget mengenal. Siapa tahu Oh, Anda bisa direkrut atau daftar di magang ya Bu Farida terbuka lebar saya rasa ya. ya Bu Farida ya Sebetulnya di sana. iya, sebetulnya ada satu mahasiswa yang mau ikut riset saya loh Pak, karena saya memang butuh mahasiswa yang untuk bantu di lab. Iya, Namanya Tia, Tia ya namanya ya. iya. Dia waktu Oh, itu tuh bener-bener temennya Tabina kayaknya. Dia oh, itu benar-benar mengajukan diri, Bu, saya pokoknya mau ikut Ibu penelitian. Orang Ambarawa. Oh, kamu pertama yang saya lihat nilai. Oh, nilainya bagus. Oke lah, berarti bisa belajar. Kamu ini nggak mau belajar tentang suatu hal baru nggak mau. Sekarang dia akan ikut riset saya terkait perbedaan media untuk kultur leptospira. oke. Mudah-mudahan bisa untuk Iya, skripsi sih. Mudah-mudahan. Terus saya bilang, yaudah deh, bilang pokoknya gimana Prof, gimana nanti aturannya deh kira-kira iya, untuk S1 tuh saya bisa bimbing lah gitu. iya.
sangat Mudah-mudahan. memungkinkan nanti pembimbingan bersama ya di situ. Baik, jadi ingat ya bagi adik-adik mahasiswa semua, hari Jumat besok kembali lagi kita akan mengikuti kuliah umum bersama Bu Farida. Harapannya nanti bisa on cam ya, lalu bertanyanya juga bisa lebih aktif karena Anda sudah punya gambaran yang hari ini sehingga mungkin nanti yang masih kira-kira ada menyimpan pertanyaan hari malam ini ya bisa dimatangkan di hari Jumat nanti. Ya. Baik, Bu Farida, terima kasih banyak ya untuk malam ini atas kesediaannya. Selalu Bu Farida support ya prodi biologi kita ini ya. Sama-sama. Baik, siapa masih adakah di sini Bu Agung atau siapa? Prof. Saya kira cukup. Hadi mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Pak Farida. Agung ya. Itu. Keren banget, keren banget. Ya, mudah-mudahan banyak junior ini yang tertarik untuk bergabung dengan Bu Farida. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak juga Bu Agung. Pak Ruli itu menyenangkan kalau jadi moderator. Yang besok saya maunya Pak Ruli juga. Loh, Oh, Boleh, boleh Bu, monggo ya. Nggak karena apa-apa. Pak Ruli bisa membawa suasana hati menjadi senang. Loh. wah, justru Bu Farida yang seperti itu ya. Oke, Pak Membawa Hadi, senang. mudah-mudahan Oke. sehat selalu. Kangen banget setiap Ya, kampus belum pernah ketemu. Insya Allah sehat selalu, nggih. insya Allah ya. Pak Hadi, mau boleh di-unmute Pak Hadi? Sudah kok monggo. Ada yang mau disampaikan? Pak Wid juga? Ada yang mau disampaikan Pak Wid? Ya, foto dong Pak, foto Bapak Ibu. Iya, foto dulu yuk. Saya mau mencari cahaya. Atur Yes, sudah. nuwun, Mbak Farida. Nggih. Yang adik-adik yang bisa on cam aja. Iya, Satu. on cam. Bagi yang bisa on cam, kita akan berfoto bersama. Oke. Masuki atau Pak Ruli yang ambil gambar nih? Saya juga bisa. Yuk, sebentar. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi Pak Ruli, sirahku ben gede. Satu kali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Yes. Ya. Yeay. Makasih Ya, banyak. terima Sukses kasih. selalu. Ya, terima Nanti kasih kita para share mahasiswa. fotonya. Tunggu Matur untuk Terima nuwun. sesi kasih. Sampai selanjutnya. jumpa minggu depan. Jumat besok. Ya, Ya. betul. Yeay. Nggih, sampai ketemu. Monggo, Sampai ketemu. Assalamualaikum. Tersuwun Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun Sun. banget. Ya, matur suwun. Tim. Pak Ruli mohon Izin. bantuan end meeting ya Pak. Hostnya pindah ke Pak Ruli. Matur nuwun. Oh iya. Sebentar. Di manakah end meeting berada? Bagian live itu tapi end meeting Pak. Oh, end Iya, ya, end end. meeting. Iya, matur Oke. suwun. Oke.